Selamat malam Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan setiap kami pada malam ini untuk kami dapat belajar bersama, untuk kami dapat bertumbuh di dalam kebenaran firman yang memerdekakan setiap kami lebih lagi. Firman-Mu berkata bahwa setiap kami hendaklah belajar terus kepada wanita-wanita yang telah lebih berpengalaman, wanita-wanita yang telah lebih banyak memiliki ilmu berjalan bersama dengan Engkau. Kami rindu untuk kami dapat terus memiliki hati yang haus dan lapar untuk belajar, untuk kami dapat menerapkan kebenaran firman Tuhan yang telah dialami oleh Ciberlianti untuk kami dapat mendidik anak-anak kami di dalam takut akan Engkau. Ajar kami untuk mendidik mereka di dalam jalan kebenaran firman Tuhan. Kami tahu bahwa kami perlu Engkau lebih daripada apapun ya Tuhan. Kami sangat perlu Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau mengurapi waktu yang sebentar ini sehingga semua dapat berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Engkau memberkati setiap jaringan internet sehingga setiap kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan dengan seutuhnya dan Roh Kudus bekerja menjamah hati kami, mengubahkan hidup kami. Memberkati Berlianti yang akan sharing, biarlah Tuhan memberkati, Tuhan terus menambahkan hikmat, kebijaksanaan, sehingga ada atmosfer takut akan Tuhan dan juga ada pengertian bagi setiap kami untuk kami dapat menerima impartasi isi hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Setiap kita yang percaya berkata, amin. Terima kasih teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang baru hadir. Sekali lagi saya hendak mengingatkan, memohon kerjasamanya. Untuk teman-teman yang belum di-mute mikrofonnya, mohon untuk segera di-mute ya, sehingga proses belajar kita hari ini dapat berjalan dengan baik. Terima kasih buat kerjasamanya. Kita sudah mulai dengan doa buka. Sekarang kita mau foto bersama terlebih dahulu. Ini adalah bentuk apresiasi buat teman-teman yang sudah hadir tepat waktu ya. Jadi kita mau buka kameranya, nanti Fiona akan bantu kita untuk ambil foto ya, Vi ya. Ya, oke. Bergaya ya, silakan boleh menampilkan senyum yang paling manis. Dimulai, Fiona. Ini ada 2 slide ya, jadi aku 2 kali foto ya. Oke. Yuk, yang slide pertama ya. 1. Bentar. Ada yang chat. Ya, Oh iya, nggak apa-apa ya, nggak bisa buka. apa boleh buat ya. Terima Iya. kasih, Len. Oke, sebentar ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar. Nah, slide kedua ya. Oke. Ya, nggak apa-apa yang masih di jalan, masih off kamera sebentar ya. Supaya nggak ada chatnya muncul. 1, 2, 3. Oke. Udah, Ci? Ya, thank you ya, Vi. Nah, Ya. teman-teman, hari ini kita diberkati banget karena kita akan belajar bagaimana untuk kita mempraktekkan parenting buat anak-anak yang Tuhan sudah percayakan. Ciberlianti adalah seorang ibu rumah tangga ya, dengan 4 orang anak, sudah menikah selama 29 tahun, luar biasa ya, dengan background pendidikannya S1 sebagai arsitek dan S2 di Master Pendidikan. Dan saat ini beliau melayani di bidang keluarga, jadi mulai dari BPN, pranikah, pelayanan suami istri di Marriage for Life, lalu juga parenting, dan salah seorang leader di dalam core team untuk pelayanan 2-in-1 Indonesia International Ministry yang melayani keluarga-keluarga di Indonesia. Jadi tanpa panjang lebar lagi, saya mempersilahkan supaya Ciberlianti ya untuk dapat sharing melayani setiap kita dengan kebenaran firman yang memerdekakan. Dipersilakan Ci, Tuhan Yesus memberkati. Thank you Kalina.
Ya, selamat malam semua. Terima kasih. Saya boleh ketemu lagi dengan siapa ini, ibu-ibu muda ya yang luar biasa, ya, yang rajin, yang haus akan firman dan benar-benar mau hidup berkenan ya pada Tuhan. Saya percaya ya bahwa setiap orang yang mengetuk pintu akan dibukakan, setiap orang yang mencari ya dia akan mendapatkan ya, dan orang-orang yang benar-benar mau hidup berkenan pada Tuhan, Tuhan akan memimpin setiap kita ya untuk bisa ada tetap di dalam jalannya ya. Khususnya dalam bagaimana kita menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu. Ya, saya kira setiap orang tidak ada yang sempurna ya. Dan kita masing-masing dengan pergumulan kita, bagi punya anak-anak yang unik-unik semua, berbeda dengan kita, ya, dan kita juga harus berjalan dengan seorang pria yang berbeda background dengan kita, ya, masing-masing memiliki satu pemikirannya sendiri, tapi Tuhan persatukan dengan kita, ya, pasti ada kasih karunia bagi setiap kita, ya. Jadi jangan patah arang, ya, jangan merasa putus asa, tapi kita semua tidak ada yang berjalan sendiri, tapi ada kasih karunia Tuhan, ada Roh Kudus yang menuntun setiap kita. Oke, hari ini saya dapat pesan katanya banyak banget ya ini tentang, tadinya saya baca ininya, baca topik-topiknya banyak banget ini, luar biasa, ini bisa pembelajaran seumur hidup ya Mas. Ya, tapi yang saya ada adalah PowerPoint-nya tentang pendidikan seks untuk anak-anak, ya, dan saya kira itu bisa saya bagikan, tapi yang lain-lainnya mungkin sambil jalan saja. Kita akan membicarakan hal itu, misalnya tentang membangun komunikasi, bagaimana kita mendisiplin, bagaimana kita membangun hubungan dan sebagainya. Saya kira itu sambil jalan saja, waktu tanya jawab atau waktu saya menjelaskan sesuatu, saya kira akan ya semoga bisa tercover ya. Oke, coba saya sharing. Jadi kita mulai dari PowerPoint-nya tentang yang pendidikan seks ya. Oke. Nah ini saya akan ini sebenarnya saya pernah bawakan ini dengan suami saya waktu tahun lalu. Dan saya kira PowerPoint-nya sangat relevan untuk bisa dibagikan. Ya, dasar firman Tuhan dalam kitab pendidikan seks untuk anak adalah ini dibagi dalam penciptaan. Tuhan menciptakan seperti apa tentang seks tersebut. Kemudian bagaimana manusia kemudian jatuh ke dalam dosa. Dan kemudian bagaimana seks dilihat ketika kita sudah di dalam penebusan Kristus, dan kemudian bagaimana ketika kita hidup dalam kemuliaan Tuhan, ya, dan dimuliakan oleh Tuhan, maka kita bisa memandang dan menghidupi tentang seks ini seperti apa gitu. Ya, jadi ini semua tentang pendidikan seks yang kita ajarkan kepada anak-anak kita dilihat dalam siklus yang seperti ini gitu. Oke, saya jelaskan cepat saja. Nah, waktu penciptaan, ya, seks ini diciptakan itu adalah baik, karena semua yang diciptakan Allah itu baik. Ya, itu kudus, seks itu kudus, indah, dan untuk maksud yang mulia. Jadi tidak ada sesuatu yang haram, yang tabu. Ya, Tuhan menciptakan itu baik semuanya. Dengan demikian, ketika anak itu bertanya sesuatu tentang seks, tentu saja kita tidak melihat itu sebagai sesuatu yang haram atau tabu, tapi mulailah dengan menjawab dengan kata-kata seperti pada awalnya Tuhan menciptakan. Nah, itu ya, itu akan membuat kita merasa lebih jauh lebih clear jawaban kita, dan pemikiran kita dulu nih yang lebih clear. Kalau kita juga pikirannya udah sesuatu yang kotor, yang hina, gimana mau menjawabnya? Pasti akan kesulitan sekali. Tapi berdasarkan dari penciptaan, Tuhan menciptakan pada awalnya ya bahwa payudara itu seperti ini, penis itu seperti ini. Tuhan menciptakan pada awalnya itu sungguh baik. Baik itu fungsinya, baik itu bentuknya, semuanya diciptakan dalam kesempurnaannya Allah. Ya, jadi kita menjawabnya biasakan seperti itu. Ya, jangan bilang, hush, ya, nanya-nanya kayak gitu, pikiran kotor kamu. Jangan pernah berkata seperti itu. Karena semua yang diciptakan Tuhan itu baik, termasuk seks, dan organ-organ seks itu diciptakan Tuhan baik adanya.
Nah, ini tujuan hubungan seks dalam pernikahan adalah untuk punya anak, ya, melipat gandakan gambar Allah. Ya, kemudian ada kesatuan pernikahan, kemudian ada kesukaan, ya, kita bisa enjoy dan menyatakan kekudusan Allah. Ya, jadi kalau kita melihat tentang rahasia ini besar, tentang bagaimana hubungan-hubungan yang di dalam Alkitab itu menjelaskan tentang seks, itu kita mengerti bahwa sungguhnya semuanya itu indah, semuanya bisa dinikmati, semuanya bisa benar-benar membawa kita pada mengagumi Tuhan gitu loh. Nah, ini sebenarnya tujuan hubungan seks dalam pernikahan. Ya, jadi waktu penciptaan itu sama sekali nggak ada yang kotor-kotornya gitu. Semua itu sungguh mulia dan indah gitu. Nah, tapi sangat berbeda ketika manusia masuk ke dalam kejatuhan, dan ini sebenarnya yang terjadi sekarang ini, ya. Seks itu semuanya dilihat dari sudut kejatuhan, ya, sehingga itu satu penyiksaan, satu pengorbanan, satu apalagi ya, menjadi objek, ya, dan semuanya itu diangkat begitu rupa sehingga seks itu menjadi sesuatu yang kotor sekali rasanya. Ya, nah kenapa? Karena memang semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Ya, orang murtad mengikuti roh penyesat dan banyak orang hidup sebagai musuhnya Tuhan. Ya, bahkan ya kemuliaan mereka adalah dosa mereka loh. Ya, jadi berbuat dosa itu jadi kemuliaan. Ya, banyak anak-anak itu heran ya waktu mereka mendengar kakak-kakak kelasnya mungkin bilang yang gue udah pacaran sama 2 cewek, ya lu berapa? Belum pernah, cupu lu gitu. Jadi aneh sekali bahwa kok dosa mereka itu jadi kemuliaan gitu, ngerjain orang, ya bahkan perkosa orang itu jadi satu hebat, keren gitu loh. Nah, ini memang Tuhan bilang di Filipi 3:18-19, banyak orang hidup sebagai seteru salib Kristus, ya. Jadi bahkan aib mereka itu jadi kemuliaan mereka. Nah, disitulah di masa kejatuhan ini, seks itu sesuatu yang tabu, jorok, pokoknya jadi objek nafsu, dah jadi permainan. Ya, jadi ditampilkan dari sudut pandang kejatuhan. Nah, puji Tuhan, ya, di dalam penebusan, seks itu dikembalikan kepada awalnya. Ya, siapa dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru, semua dikuduskan oleh firman. Kamu bukan dari benih yang fana, tapi benih yang tidak fana, yaitu firman. Seks yang sudah rusak, dipulihkan pengertiannya kembali pada tujuan Allah semula. Tapi dia tidak berhenti sampai situ saja, tapi juga masuk dalam kemuliaan. Ya, kita mengerti bahwa ketika seorang laki-laki disatukan dengan istrinya, ya, kedua menjadi satu daging, apa itu artinya? Ya, waktu bulan lalu ya saya sudah sempat jelaskan bahwa dua menjadi satu di dalam roh, satu di dalam jiwa, dan satu di dalam tubuh. Ya, dan itu satu hal yang indah sekali sebenarnya, masuk ke dalam kemuliaan Tuhan. Ini adalah hubungan Kristus dan jemaat. Pada akhirnya kita akan melihat dan mengerti tentang pernikahan anak domba dengan gerejanya. Ya, pernikahan mempelai pria dengan mempelai wanita, yaitu Kristus dengan gerejanya. Dan kita adalah gerejanya. Jadi seks menjadi sarana untuk menyaksikan kudusnya hubungan Kristus dan jemaat. Ya, jadi ini memang rahasia ini besar. Ya, kita jauh lebih mengerti ya ketika kita sudah menikah, kita punya anak-anak, bagaimana kita menjaga mereka, bagaimana kita tunduk pada suami kita menolong, itu kita jauh lebih mengerti sekali. Ya, oke, masuk ke dalam tahapan perkembangan integritas seksual. Saya kira nanti dibaca aja sendiri, boleh dibagikan nanti oleh Kak Lina. Ya, ini ada 4 tahapan, usia sampai 5, lalu 6 sampai 11, sampai akhirnya ke 23 tahun, yaitu fulfillment stage. Ya, saya langsung saja ke usia 6 sampai 11. Ya, di mana pada usia ini ya kita membangun benteng perlindungan, ya, mengajarkan mereka membangun benteng perlindungan, yaitu secara fisik, ya, kita perlu mengamati anak-anak kita, ajar mereka melindungi diri, ya, ajar mereka teriak kalau misalnya diapa-apain, ya, teriak sekencang-kencangnya boleh misalnya gitu, ya, atau ajar mereka untuk
Jangan mau untuk dipegang-pegang area privatnya, jangan kasih lihat dan sebagainya. Ya, perlindungan fisik. Ya, juga perlindungan jiwa. Ya, kita kendalikan medianya, anak-anak umur segini masih bisa. Ya. Kemudian secara rohani kita jaga di dalam doa dan mengajar firman. Nah, sedangkan pada usia anak remaja itu udah ada teen ya, teenager, 13, 14 gitu kan. Nah, anak-anak perlu disiapkan untuk masuk ke kematangan seksual. Ya, bahkan di usia 12 sebelum dia masuk ke masa teenager pun itu bisa diajarkan bahwa mereka akan mengalami perubahan fisik dan itu sangat normal dan baik adanya karena Tuhan menciptakan seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya jangan jerawatan gitu ya, ih genit ya gitu ya, jangan kayak gitu. Itu perubahan hormon itu biasa ya. Kalau misalnya ini ada jerawat, ya bagaimana penanganannya dan sebagainya, dirawat aja, ntar juga ada usia tertentu dia akan berkurang dan bisa halus juga kulitnya gitu. Kemudian apalagi misalnya payudaranya gitu ya mulai sakit gitu karena ada pertumbuhan ya, kita ingetin gitu, kamu jangan bungkuk-bungkuk gitu, kamu harus tegak jalannya ya, karena itu satu keindahan gitu payudara kamu, bukan untuk show off gitu ya, bukan ya, tapi kamu harus pakai BH yang sesuai, ada nomornya kan, untuk mini set dan sebagainya, itu karena kita bertanggung jawab pada tubuh yang Tuhan percayakan pada kita gitu. Jadi punya payudara itu satu hal yang membanggakan ya, karena itu adalah sumber makanan untuk bayi yang Tuhan percayakan pada kita nantinya gitu. Nah, jadi ya kita memberikan pada dasarnya awalnya Tuhan menciptakan itu buat apa ya. Jadi kenapa kita mesti malu gitu kan, lalu tapi tatanya kecil, tatanya besar banget gitu, enggak, itu sesuai dengan tubuh kamu, jadi sudah sangat baik dan sangat proporsional. Kita meletakkan dasar-dasar yang benar dari fisik dia, juga meletakkan dasar-dasar pernikahan yang benar, bahwa sungguhnya wanita ya seperti ini gitu loh ya, punya payudara, kamu tidak bungkuk gitu ya kan, tidak merasa malu, kamu tidak merasa rendah diri dengan adanya jerawat dan sebagainya ya. Jadi kita meletakkan tentang fisik maupun self image yang baik kepada mereka. Oke, ini bisa dibaca saja. Nah, ini penjelasan seputar seks ya. Makin sedikit mereka tahu sebenarnya mereka mau membuka misteri ini dengan berbagai sosial media, tanya teman-teman dan sebagainya, bahkan ya bisa mau mencobanya sekalian ya. Jadi sebaiknya kita yang menjelaskan apa saja yang perlu dijelaskan. Ini beberapa ya, nanti ada perbedaan pria wanita, ini bisa dibaca. Nah, ini perbedaan pria dengan wanita. Oke. Nah, ini biasanya tentang penamaan ya. Jadi jangan dinamakan burung lah, apa ada cumi lah, ada segala macam lah, dompet. Ya, itu tuh udah ada, burung tuh udah ada bendanya gitu loh, udah ada binatangnya. Jadi jangan dipakai lagi gitu nama itu. Jadi ya namanya apa yang secara umum aja seluruh dunia pakai, misalnya penis ya penis gitu. You mau ngomong misalnya, kita kalau di rumah pakainya titit gitu, that's okay gitu, pakai itu gitu. Kita nggak sebut itu untuk sesuatu ledekan, tapi memang itu untuk organ alat vital dari laki-laki. Kita sebutnya itu titit gitu. Jadi jangan sampai kita menjadikan itu sebagai kata-kata yang ledekan. Kita tidak mempermainkan vocab itu ya untuk sesuatu yang tidak baik, tapi benar-benar itu artinya organ tubuh tersebut gitu loh ya. Jadi ini karena kita emang topiknya itu, saya kira saya nggak perlu minta maaf lagi, maaf ya saya ngomong ini gitu ya. Jadi memang saya berbicara pada porsi yang tepat gitu ya. Oke, terus jadi namanya disebutkan dengan tepat itu ya, nggak pakai nama-nama istilah yang lain gitu ya. Jadinya kalau wanita, you mau ngomong V boleh, mau ngomong PP atau mau ngomong apa yang sopan gitu loh. Maksudnya memang kita tahu oh itu gitu. Artinya itu bukan satu nama yang ledekan gitu loh. Nah, terus bentuknya ya
itu kalau misalnya saya biasa jelaskan ke anak-anak gitu ya, ke anak-anak kami yang laki-laki, yang perempuan gitu ya, kalau misalnya mereka tidak pernah melihatnya gitu ya, dedeknya atau gimana karena yang paling kecil gitu. Nah itu saya jelaskan gitu bahwa yang pria itu dia bentuknya seperti pipa gitu. Lalu kenapa seperti itu? Ya karena Tuhan menciptakan seperti itu. Kalau buat anak kecil cukup begitu, gitu loh. Ya makanya karena dia seperti pipa, ya bisa diarahkan pipisnya. Nah itulah sebabnya mereka pipisnya berdiri. Ya. Nah sedangkan perempuan, kalau yang anak kami yang cowok, waktu itu dia anak paling kecil, ya dedeknya belum lahir, ya saya jelaskan ke dia gitu loh bahwa kok kakak kok pipisnya kok duduk gitu ya. Ya, oh ya karena Tuhan menciptakan, jangan lupa ya pakai Tuhan menciptakan ya. Yang wanita ini alat kelaminnya, alat pipisnya tuh ada di dalam, saya bilang gitu. Makanya kalau misalnya kamu kan di luar nih seperti ini, kalau misalnya kita perempuan ada di dalam, maksudnya gimana? Ya di dalam gitu loh. Jadi kalau di dalam itu nggak bisa diarah-arahin kayak kamu gitu. Jadi pipisnya mesti duduk, kok nggak berecetan dong gitu. Ya itu memang kondisinya seperti itu gitu loh. Nah makin dia besar, saya menjelaskan lewat gambar-gambar yang memang ada buat anak-anak ya dan saya menjelaskan seperti ini apa bentuknya yang Tuhan ciptakan gitu kan. Nah kemudian apalagi makin dia besar saya akan jelaskan bahwa akan ada mimpi basah, yaitu apa, dan biasanya papinya yang jelasin juga, dan itu tidak dosa ya karena Tuhan memberikan satu sirkulasi yang baik untuk sperma atau air mani itu bisa keluar dan lancar gitu ya, karena pabriknya kan sudah mulai berproduksi gitu. Kemudian suara mulai berubah, bulu-bulu kemudian ada, itu tanda dari satu kedewasaan. Dan bersyukur bahwa kamu diberikan satu kenormalan sama Tuhan ya, sehingga kamu menjadi seorang man ya, you become a man gitu, godly man. Ya kemudian payudara tadi saya sudah jelaskan, itu untuk sebenarnya untuk sumber makanan untuk anak kita. Ya kemudian juga kalau di Kidung Agung itu sebagai satu kesukaan ya untuk suami kita ya, tapi kita tidak menjelaskan itu untuk anak-anak ya, nanti dia bingung ya seperti apa ya. Lalu waktu itu anak saya tanya ya, oh gitu, kenapa kok yang lelaki kok ada juga katanya, tapi kok nggak gede-gede katanya. Saya juga bingung ya kenapa yang lelaki tuh ada 2 titik juga gitu kan. Saya bilang saya nggak bisa jawab nih, saya bilang saya juga baru kepikir, saya bilang gitu, nanti saya tanya ya sama papi kamu. Terus saya tanya kan sama Mas, ya, Pap itu pertanyaannya tuh gimana ya, kenapa ya Tuhan ciptakan itu gitu loh. Lalu suami saya bilang, ya supaya manis aja kelihatannya katanya, kalau misalnya kosong kan jelek ya, kayak kosong gitu nggak ada apa-apanya ya itu bisa diterima ya. Akhirnya saya bilang begitu ke anaknya, ya saya nggak tahu sama papi kamu juga nggak tahu kenapa ya, tapi bayangin kalau nggak ada apa-apanya kan kosong, jadi kurang artistik gitu, jadi bagus ada 2. Oh iya benar, Tuhan tuh artis, Tuhan hebat ya, Tuhan tuh memikirkan keindahan kata anak saya. Jadi that's fine lah. Saya sampai sekarang saya juga nggak tahu gitu kan. Kok nggak ada gunanya, kenapa mesti ada 2 titik itu. Anyway, jangan terlalu stres ya kalau ditanya anak-anak ya, minta hikmat, sesuatu yang fun gitu kan, sesuatu yang ya itu yang kita dapat ya kita sampaikanlah kepada anak-anak. Kemudian menstruasi, ya saya jelaskan kepada anak-anak, saya bilang Tuhan memberikan rahim kepada wanita dan tidak kepada pria, karena wanita nanti yang melahirkan anak-anak ilahi. Dan sebelum dilahirkan dia taruh dulu di situ, ya. Nah, tapi waktu kita masih belum menikah, ya, itu anak ilahi itu belum ditaruh di rahim kita. Nah, selama itu masih kosong, itu dibersihkan setiap bulan oleh Tuhan, ya, dibersihkan setiap bulan rutin, sehingga yang keluar itu kotoran-kotoran itu bentuknya mungkin kayak darah-darah gitu, itu bukan berdarah, bukan saya bilang ya, tapi itu adalah pembersihan gitu. Nah nanti ada yang luntur, ada yang luruh gitu kan.
Nah, nanti begitu ada anak itu tidak dibersihkan lagi. Kalau dibersihkan lagi nanti anaknya ikut keluar gitu kan. Nah, jadi kemudian itu menjadi tempat yang sehat untuk anak-anak ilahi itu bertumbuh, ya, kemudian siap untuk dilahirkan. Nanti setelah dilahirkan, ya, maka dia bisa dibersihkan lagi untuk anak ilahi berikutnya. Jadi saya selalu taruh di situ anak ilahi. Kalau anak ilahi tentu saja harus menikah dengan seorang pria ilahi, ya, pria ilahi dan menjalani kehidupan pernikahan secara di dalam jalan Tuhan. Ya, jadi saya selalu bilangnya itu anak ilahi. Ya, lalu bagaimana dengan keputihan? Ya, itu keputihan hal yang normal. Ya, kamu jaga saja kebersihan. Keputihan itu biasanya kalau misalnya mau mens, ya, itu ada tanda-tanda itu gitu. Ya, kalau misalnya dokter mungkin lebih gampang yang menjelaskan karena saya bukan dokter, saya ambil yang bahasa anak-anak aja lah gitu kan. Nah, atau kamu kecapean gitu ya, terlalu letih sehingga itu ada keputihan. Itu jadi tidak normal kalau dia ada bau yang cukup strong ya, pokoknya bau banget lah gitu, atau warnanya sudah kecoklatan atau menimbulkan rasa gatal saya bilang. Nah, itu kamu perlu kasih tahu mami dan kita perlu melihat apakah itu karena kebersihan atau karena airnya atau karena apa ya, celana dalamnya kurang bersih dan sebagainya. Ya, kemudian jadi itu hal-hal yang perlu dibicarakan dengan anak-anak kita ya. Kemudian ini tentang pernikahan dan hubungan seks ya. Apa itu pernikahan? Ya, pernikahan itu komitmen seumur hidup ya antara suami dan istri dan Tuhan. Ya, jadi ada 3 pihak. Enggak hanya laki-laki dan perempuan saja atau suami istri saja, tapi ada Tuhan di situ. Ya, dan pernikahan itu adalah pernikahan tempat untuk menyiapkan generasi ilahi, ya, yaitu anak-anak. Kenapa? Karena di dalam satu pernikahan yang covenant, maka betapa aman anak-anak yang lahir di dalam pernikahan seperti itu. Karena mereka pasti ya tidak akan melihat satu perceraian dari papi dan maminya, tapi ada covenant. Mau ada masalah apapun mereka akan tetap menghadapinya dan bersama-sama. Ya, betapa senangnya ya, bahagianya menjadi seorang anak di tengah pernikahan yang covenant karena aman sekali. Kemudian apa itu hubungan seks? Ya, mungkin kita sering dengar ya anak-anak yang bilang, oh ini anak saya ada berapa orang tuh ya, kan 4 ya, ada 2 atau 3 orang lah ya kayaknya yang bertanya gitu. Waktu saya jelaskan tentang benih ya, lalu saya kasih lihat apa tanaman toge ini ada apa ditaburkan, kemudian akhirnya dia tumbuh apa gitu ya. Terus dia tanya benihnya beli di mana? Ya, oh, aduh, saya bilang itu nggak beli, Tuhan yang kasih. Ya, emang ada gak di apotek? Maksudnya, terus nanti ditaburinnya di mana, di pusar ya, Mam. Jadi itu pertanyaannya itu kayak, waduh, ini mah benar-benar harus dijelaskan secara pemikiran yang gimana ya untuk anak-anak gitu ya. Bahkan kalau misalnya kita ditanya, Mam, aku tuh asalnya dari mana gitu, jangan stres dulu ya. Jangan-jangan dia tanya bukan soal kelahiran dia, bagaimana dia ada di dalam dunia ini gitu kan melalui satu pernikahan atau kelahiran, bukan. Tapi mungkin aja dia bertanya dia asalnya dari dari Jawa atau asalnya dari dari Kupang atau asalnya dari mana gitu ya. Pokoknya coba ditanya dulu maksud kamu apa gitu ya. Jangan-jangan pertanyaannya sesederhana itu gitu. Nah, tapi tentang hubungan seks ya. Hubungan seks itu adalah satu hadiah pernikahan ya yang Tuhan kasih ya untuk suami istri. Ya, jadi kan kadang-kadang kalau menikah kan ada yang kasih angpau, ada yang kasih hadiah, ada yang kasih apa gitu ya, voucher kayak apa. Tapi Tuhan kasih apa dong gitu kan? Tuhan kasih hubungan seks untuk suami dan istri ini. Ya, untuk pria wanita yang mengikat janji di hadapan dia ini. Hubungan seks
yang mereka bisa nikmatin. Gitu loh. Karena di dalam kekudusan itu luar biasa sekali. Ya, jadi itu gift dari Tuhan. Makanya jangan dibuka-buka dulu, apalagi kasih ke orang-orang yang bukan suami kita gitu ya. Nggak boleh itu, orang itu hadiah dari Tuhan hanya untuk kita buka itu masing-masing buka untuk suami atau istri yang memang Tuhan kasih dalam hidup kita gitu loh. Nah, benih itu kemudian ditabur. Benih itu kan pabriknya kan ada di suami, ya. Kemudian dia akan taburkan di telur yang ada di rahimnya si istri dong, ya enggak? Dari mana? Dari pipanya itu, ya, yang kita sebut penis. Ya, sehingga dia harus taburkan sedekat mungkin dengan tempat telur tersebut melalui jalur yang disebut adalah vagina. Jalur vagina itu bentuknya bisa pas ya sama bentuk pipa yang Tuhan ciptakan tersebut. Gitu loh. Nah, itu sehingga bisa lebih dekat dengan telur dan dia bisa menaburkan benih. Kita nggak bilang disemprotin, lalu akhirnya ada yang apanya lah pokoknya ya. Apalagi kita bilang, itu ada suara-suara gimana? Itu terlalu jauh kamu ngomongnya gitu loh. Jadi yang anak-anak mau tahu itu adalah gimana caranya gitu kan. Jadi nggak usah pakai telentang nggak usah itu gitu loh. Jelaskan aja prinsipnya gitu loh seperti ini. Kemudian kalau ditanya seberapa sering sih gitu kan. Ya, kita tinggal bilang berbeda masing-masing pasangan dan biasanya orang dewasa itu tidak memberitahukannya pada orang lain karena sifatnya private. Nah itu coba berhenti aja di beberapa informasi. Kalau mereka sudah cukup puas, saya kira tidak perlu dijelaskan lebih lanjut. Tapi kalau nanya lagi, ya dijelaskan lagi nggak bisa jawab, bilang aja pertanyaan kamu bagus sekali. Saya akan coba memikirkannya. Ya besok saya akan berusaha untuk menjawabnya ke kamu. Dan selama waktu itu coba hubungin Kak Lina, maksudnya cobalah diskusi sama teman-teman, jawaban-jawaban apa yang ide-ide apa yang tepat untuk mereka. Karena saya pun juga 4 anak ini kadang-kadang ada anak-anak yang detail, kalau nanya saya sampai aduh mesti gimana ya, dan saya bicarakan dengan teman-teman sesama murid parenting ya. Gue bisa tanya ngomong apa nih kok kayak gini, lalu banyak sekali hikmat-hikmat yang saya dapat dari teman-teman ini gitu. Kemudian apalagi tentang kehamilan, ya ini kehamilan, jadi telur yang sudah ditaburi benih tadi akan Tuhan ubah ya menjadi bayi, ya dan itu hidup ada detak jantungnya dan luar biasa, itu amazing sekali dan kamu adalah salah satunya. Mami juga pernah jadi seperti itu pilihan lo semua. Jadi selalu usahakan ya itu berpusat pada Kristus sehingga kita bisa mengagumi akan ciptaan Tuhan. Jadi jangan dibawa pada sesuatu yang iya kok aneh ya. Aku juga bingung ya kayak gini. Itu jangan kayak gitu loh. Tapi selalu bawa pada amazing. Ya, Tuhan kok bisa begitu ya, luar biasa sekali Tuhan. Nah, nanti arahnya kemana? Ada detak jantungnya itu hidup ya segala macam. Kalau satu saat ya itu sudah tertanam terus dan ketika satu saat dia masuk ke dalam pembicaraan tentang abortion ya, maka ini dia akan bilang no. Itu sudah Tuhan menciptakan, Tuhan memberikan kehidupan dan kehidupan itu adalah sakral adanya. Jadinya dia akan mudah sekali untuk bilang bahwa aborsi itu satu hal yang dosa. Itu benar-benar the big no gitu loh di dalam satu penanganan pada anak-anak yang unwanted gitu loh. Jadinya benar-benar dia harus lihat dari awal anak-anak dari kecil ini bahwa bayi satu kehidupan yang Tuhan beri, satu pilihan dari sekian miliar sperma itu tidak pernah ada yang salah. Jadi semua adalah pilihan dari Tuhan dan kita bertanggung jawab untuk memeliharanya. Ya, kemudian ini tinggal dibaca saja. Nah, ini kelahiran juga ya, seperti masuknya benih itu yaitu dari satu tempat ya, jalur yang Tuhan kasih yang namanya vagina itu, disitulah juga keluarnya. Ya, masuknya dari situ benih, keluar bayi juga dari situ. Dan Tuhan bersihkan juga rahim dari tempat yang sama. Ya, jadi
kamu lihat begitu spesialnya ya Tuhan memberikan satu jalur, satu lubang ya yang khusus untuk urusan-urusan anak ilahi. Ya, itu urusannya sama rahim. Tempatnya khusus, lubangnya khusus, nggak disatuin loh sama lubang tinja sama lubang urin. Ya, bayangin tuh. Jadi wanita punya 3 lubangnya, yaitu satu untuk lubang untuk apa? Yang solid ya, tinja itu solid. Kemudian yang satu lagi untuk satu air buangan ya, yaitu yang cair, yaitu urin, dan satu lagi yang di tengah-tengah ya. Tuhan taruh di situ tempatnya spesial khusus untuk masuknya benih ilahi dan keluarnya anak ilahi dari situ. Itu wow. Tuhan itu sangat sayang dan sangat peduli ya kepada keturunan, pada anak-anak ilahi. Dan gimana keluarnya anak segede gitu? Ya, yang itu juga another keajaiban yang luar biasa. Ya, kalau misalnya tidak ada anak di situ, mau dilentur-lenturin juga nggak bisa. Ya, tapi begitu ada anak mau keluar, itu bisa begitu lenturnya khusus cuman saat melahirkan doang. Ya, setelah itu nantinya bisa menutup kembali seperti semula. Ya, kecil lagi. Ya, jadi itu benar-benar semuanya tubuh itu mempersiapkan diri untuk satu kelahiran. Ya, dan bagaimana dengan operasi sesar? Ya, itu pun Tuhan memberikan satu kemampuan ya, skill kepada manusia bagaimana menyelamatkan generasi ilahi ini kalau ada masalah di jalur yang disebut vagina itu. Ya, sehingga itu ada operasi sesar kalau ada masalah di dalam proses kelahiran normal. Ya, jadi bawa itu semua pembicaraan itu untuk berfokus pada betapa luar biasa Tuhan sayang kepada generasi. Ya, sehingga kalau kita mau bicarakan tentang parenting, Tuhan concern itu adalah anak milik Dia dan kita adalah titipan, kita adalah wakil Tuhan yang untuk memelihara titipan-titipan anak-anak ilahi ini. Ya. Nah, bagaimana dengan penyimpangan seks? Ya, ini macam-macam. Ya, ini yang seharusnya, lalu yang versusnya ini yang penyimpangannya. Ya, ini kalau mau ditulis lebih banyak lagi juga banyak ya. Gitu. Kenapa ada penyimpangan? Karena di dalam satu hubungan seks yang benar, yang tadi orang bisa merasakan sebenarnya Tuhan itu tuh sungguh baik. Tuhan sangat care, Tuhan memberikan pleasure, Tuhan memberikan satu relax, kesukaan, kedekatan, ya, dan bahkan memahami tentang keintiman dengan Dia, ya. Dan iblis tuh jelas saja nggak suka lah si musuh ini kan, makanya dia berusaha untuk membuat satu tandingan. Oke, you mau pleasure, I can give it to you. Ya, another way. Ya, misalnya, kamu juga bisa merasakan kenikmatan, bisa merasakan orgasme juga, gitu kan. Lalu begitu banyak cara-cara yang alternatif yang lain, ya, untuk mereka bisa merasakan kenikmatan tersebut. Apakah itu everything? Ya jelas tidak lah, gitu kan. Dan kemudian you mau apa? You mau merasa kedekatan, ya, gue bisa kasih lu petting lah, apalah segala macam, ya. Bahkan ya, yang di dalam kasih pun mereka bikin kalau disakiti pun kamu bisa merasakan puas. Sehingga ini udah campur baur dengan mental health ya, dengan kejiwaan juga. Kemudian ini ada pelecehan seksual ya, bagaimana hal-hal yang perlu dilakukan kalau anak kita mengalami satu pelecehan. Kemudian apalagi saya kira ini mungkin ada sesi tersendiri ya untuk anak-anak yang mengalami masalah-masalah seperti itu. Kemudian ini ada hal penting yang perlu diajarkan yaitu 2 hal ya, private area sama no secret. Ya, private area itu adalah seputar celana dalam dan seputar dada khusus untuk wanita. Ya, tambahannya itu. Ya, apa arti private area? Artinya itu nggak boleh dipegang dan nggak boleh dilihat. Tidak boleh memegang dan tidak boleh melihat.
ya. Jadi dipegang sama dilihat, memegang sama melihat itu nggak boleh. Itu artinya private area. Jadi misalnya apa? Kalau misalnya ada anak yang mau main dokter-dokteran, ya, ayo buka, kelihatan kan? Nggak mau ikutan main dokter-dokteran karena kelihatan. Kemudian mau main polisi maling kan ditangkap ya, ditangkap. Kalau yang cewek kan kena dadanya gitu ya, misalnya aku nggak mau main polisi maling nanti kepegang dadanya gitu. Ya tapi kalau anak kecil-kecil ya kadang itu masih oke ya untuk nggak ini. Tapi kalau udah mulai besar ya, mulai masuk teenager ya atau akil balik ya umur 9 gitu ya. Saya kira itu mulai diajarkan nggak ada kitik-kitikan yang model masuk tangannya ke ini lalu kilik-kilik di daerah dada, ketek gitu ya. Saya kira nah itu sudah stop ya untuk hal-hal kayak gitu. Nah kemudian apalagi habis berenang ya, main di pantai, jangan tukar baju di depan umum karena itu kelihatan. Nah lalu bagaimana kalau misalnya ada yang telanjang di depan dia, gitu kan? Misalnya di kolam renang, ada yang dimandiin gitu kan di pinggir ini karena kan nggak ngerti gitu mbaknya, ya mandi sini aja gitu kan, langsung ditelanjangin gitu ya. Jadi di depan mata dia. Jadi saya pun tidak mau melihat. Ya dong, jadi kan tidak mau dilihat, saya juga tidak mau melihat. Jadinya, ayah buang muka aja langsung merem gitu kan. Jadi saya tidak mau melihat. Kenapa? Karena kalau orang itu tidak menghargai area privatnya, saya tetap menghargai area privatnya mereka. Jadi saya tidak mau melihatnya. Ya, itu nanti akan ke bawah kalau dia sudah besar, ya teman-temannya tunjuk-tunjukin gitu kan. Nih ya. Dia tinggal mikir kan, waduh, ini dari dulu udah diajarin tentang area privat, jangan melihat, ya apalagi memegang. Jadi saya nggak mau melihat, ya ada wanita-wanita yang tidak menghargai area privat mereka foto-foto, mereka masukin ke dalam sosial media lalu disebar-sebar sama teman-teman anak kita gitu yang lelaki-lelaki, ya itu tidak menghargai area privat orang. Tapi saya tetap menghargai area privat mereka. Saya tidak mau melihatnya, gitu. Apakah ada ayat firman-nya? Ya ada lah, gitu kan. Kalau yang di imamat itu banyak sekali yang kalau kamu ada yang kelihatan auratnya kamu nggak boleh itu lihat, apalagi pegang tuh nggak boleh. Ya lalu bahkan Tuhan sendiri menghargai area privatnya si Adam Hawa kan, ketika mereka sadar mereka telanjang, gitu kan. Lalu mereka pakai daun, Tuhan bikin pakai kulit binatang gitu loh. Ya jadi itu akan berarti, sangat berarti ketika kita memahami bahwa Tuhan pun menutupi ya kemaluan kita, rasa malu kita oleh karena kita dosa dan sebagainya dengan kematian dia. Ya, dengan darah anak domba itu dia mati, kemudian dia menutup ya membasuh dosa kita sehingga kita tidak lagi merasa malu, kita tidak lagi berada di dalam dosa, tapi kita benar-benar putih seperti salju dan dia bilang kamu adalah anakku, kamu benar-benar kamu layak gitu untuk masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi memang sesuatu yang memalukan ya dosa itu sebenarnya, tapi Tuhan menebus kita, membayar kita benar-benar dengan lunas ya, sehingga kita bisa masuk dengan wajah terangkat, kita membawa darah anak domba itu dan kita layak untuk menghadap kepada Allah kita. Ya luar biasa memang ya di dalam pengertian-pengertian yang mendalam ya, tapi untuk anak-anak kita cukup seperti itu saja. Lalu kapan kita tidak ada lagi area privat ya, ketika kita menikah tidak ada lagi area privat ya. Kenapa? Karena mereka berdua tidak merasa malu ya, mereka telanjang dan tidak merasa malu. Jadi artinya apa? Suami istri artinya boleh dipegang, boleh dilihat, boleh memegang, boleh melihat, ya kan? Ya kan privat area kan artinya itu tadi. Ya, tidak boleh dipegang, tidak boleh dilihat, tidak boleh memegang dan tidak boleh melihat. Tapi kalau tidak ada area privat, yaitu hanya kita dengan suami kita, berarti boleh lihat, boleh pegang, ya kan? Begitu jadinya. Tapi aneh banget ya. Ketika sudah menikah, ya banyak orang suami istri ya yang nggak mau lagi tuh hubungan seks gitu kan. Ya buat saya aneh sekali gitu.
waktu sebelum menikah, ya kok ya banyak yang melanggar-melanggar, ngumpet-ngumpet setelah nikah waktu boleh, kok ya you nggak pakai menikmati momen tersebut gitu kan. Itu satu hal yang perlu direnungkan dan perlu pertobatan juga kalau kita mengalami hal tersebut ya. Lalu ajarkan kepada mereka no secret ya. Justru waktu ada orang lain bilang jangan bilang-bilang ya, ingat ya kalau kamu bilang-bilang kita nggak temen lagi. Nah yang kayak gitu tuh harus segera bilang ya, bilang ke anak-anak kita kalau ada yang kayak gitu harus segera bilang, nggak usah ngomong ke orangnya aku mau bilang jangan ya, pokoknya kamu harus adu aja ke mami ya, ngaduin ke papi yang ngomong-ngomong begitu gitu ya. Jadinya anak-anak saya waktu masih kecil suka pernah yang kita kumpulin ceritanya gini ya, tadi Popo bilang jangan bilang-bilang ke mami katanya. Oh, dia bilang ya, waduh, orang tua saya sendiri. Emang kenapa? Saya bilang, aku dikasih permen, Mam. Lalu dia bilang, jangan ngomong-ngomong ke mami. Jadi aku harus ngomong nih ke mami. Oke. Dia bilang, thank you ya, kamu anak yang taat, thank you. Ya, terus kenapa nggak boleh bilang-bilang menurut kamu? Ya kan aku kan ada candy day, Mam. Jadinya Popo tahu katanya jangan bilang-bilang ke mami, nanti Popo diomelin. Enggak lah, saya nggak ngomelin dia, saya bilang ya. Tapi kamu kan tahu kamu simpan nanti buat hari Sabtu, saya bilang ya. Thank you ya untuk kasih tahu ke mami, kamu udah ngomong. Itu benar loh, kamu ngomong gitu ke mami, saya bilang. Dan kemudian dia ngomong every single thing yang orang lain ngomong jangan bilang-bilang, selalu dia ngomongnya, dia kasih tahu ke kita sebagai orang tuanya gitu. Jadi berikan rasa aman kalau kita mau anak-anak nggak punya rahasia kepada kita ya. Nah ini bagaimana membangun komunikasi yang sehat ya, belajar mendengar ya, jangan cepat-cepat potong kata-kata mereka ya, tapi belajar dengar, kemudian jangan bocor mulut ya, nanti kasih tahu di depan dia ini nih ya, misalnya anak kita bilang ya mam ya kok kapan sih berhentinya, Mam? Aku kok udah kelas 5 masih ngompol ya, Mam. Ya, aduh. Ya, kenapa ya? Ya. Oh, kamu ngimpi apa? Ya, aku ngimpi minum, tahu-tahu aku ngompol misalnya gitu kan. Terus ya udahlah gitu. Terus besoknya begitu tantenya datang kita bilang gitu. Ini nih, kemarin masih ngompol nih, udah kelas 5. Aduh, malu banget ya anaknya gitu loh. Itu bocor mulut tuh kita namanya. Jadi itu bukan hal yang lucu ya, tapi cobalah untuk peka ya pada cerita-cerita mereka gitu. Itu membangun komunikasi yang sehat ya, belajar mendengar dan jangan bocor mulut ya kepada orang lain. Lalu hindari menasehati dalam konflik ya, karena kalau kita menasehati dalam konflik maka ya itu jadi kayak nasehatin tembok. Jadi bakal mental lagi lah gitu. Jadi kapan kita boleh nasehatin ya, kalau kita habis konflik itu kita cari waktu di mana itu sudah sejuk, sudah cool down, maka kita angkat lagi ya, kamu kenapa sih tadi gitu kan, atau sorry loh tadi mami jadi naik pitam ya sama kamu gitu. Mami tuh kayak aduh nyesel banget deh dari keluar kata-kata itu gitu. Ya nanti ya, oh it's okay mami gitu ya. Ya tadi mami juga mikirnya gini loh, gitu maksud mami gitu. Ya nggak tahu kalau kamu pikirannya apa, bisa sharing nggak gitu. Jadi ada satu pembicaraan gitu loh. Ya. Kemudian bagaimana kalau nggak bisa jawab, ya yang tadi saya udah bilang ya, bilang aja pertanyaannya bagus, ya saya akan coba pikirkan atau cari jawabannya. Lalu gimana kalau anak malas cerita? Ya, anak malas cerita, ya biasanya cowok ya malas cerita gitu kan. Nah ini ada beberapa tips dari yang saya dengar sih dari Ibu Charlotte ya. Jadi diulang belakangnya, ya misalnya dibilang, mam tadi aku disengkat loh sama si Tono gitu kan. Oh kamu disengkat sama si Tono, jadi belakangnya gitu. Ya terus cuman itu aja gitu, bukannya wah kurang ajar itu anak ya, mami paling nggak demen tuh sama teman kamu itu dari dulu lah, udah cubit kamu lah, dorong kamu, udah
anak jadi males cerita gitu ya kayak gitu. Karena dia takut nanti mamanya ngapa-ngapain temennya, jadi panjang ceritanya gitu. Tapi waktu itu saya dengar dari Ibu Charlotte yang which is dia adalah kepala atau head of school dari sekolahnya dia, itu kan banyak ya kejadian-kejadian, dan saya kira itu it works ya. Nah, oh kamu disengkat sama si Tono gitu. Ntar tahu-tahu tuh dia bisa terusin gitu ceritanya. Iya, ya. Tadi tuh aku waktu di kantin tuh aku lagi jalan tahu-tahu disengkat sama dia. Ya. Oh, waktu jalan-jalan di kantin tahu-tahu disengkat sama dia. Itu belakangnya aja gitu loh. Ya. Iya, Mam, padahal aku tuh lagi ngomong sama teman aku, jadi dia cerita terus gitu loh. Oh, kamu jadi lagi ngomong sama teman kamu, terus sengkat gitu. Ya, benar, Mam, gimana sih si Stono tuh? Ya, aku tuh benar-benar dia lagi makan, padahal kok bisa nengok ke aku. Lagi makan kok bisa nengok ya ke kamu ya. Aduh, ya. Nanti dia terus lagi and go on gitu. Jadinya jangan cepat-cepat menghakimi, kemudian mau ambil tindakan dan sebagainya, tapi biarkan anak itu cerita. Ya, kalau anak-anak yang sudah lebih besar, biasanya saya setelah dia kayaknya udah kelar gitu ceritanya segala macam, biasanya saya ngomong gitu, kamu mau mami ngapain? Nah, ya, enggak mami nggak usah ngapa-ngapain. Terus saya bisa kasih ide gitu. Kamu mau mami hadir di situ gitu kan, supaya dia juga, biasanya kan kejadiannya nih kalau mami lihat kayaknya di kantin terus gitu kan, makanan kamu lah disenggol, ayam kamu lah diambil gitu loh. Nah, kamu mau nggak mami hadir di kantin gitu kan, kelihatan lah paling enggak gitu. Ya, ini jangan Mam, jangan. Ya, mami nggak usah nongol. Oke, ntar kalau dia gitu lagi gimana? Ya, ntar kadang-kadang dia pikir, wah ini anak nggak ada yang belain gitu loh. Ya, jadi gimana, Mam? Ya udah, kok kamu nggak mau mami hadir di kantin, ya pas jemput kamu, mami akan cari dia, terus mami mau ngapain? Enggak, mami nggak ngapa-ngapain, mami cuma bilang, hey Tono, good boy ya, what do you think soal itu gitu loh. Ya, oh ya boleh sih kalau kayak gitu loh. Nah ini memang saya sudah lakukan ini beberapa kali ya kepada setiap teman-teman anak-anak kami ya, yang spesial kayak gitu ya, itu saya samperin waktu jemput anak gitu loh. Lalu saya puji dia, bukannya saya marahin, bukan. Saya puji dia. Halo, kamu good girl ya. Ya Tuhan berkati kamu ya. Karena orang lain tuh nggak ada yang sapa dia, gitu loh. Apalagi bilang dia good girl, good boy itu nggak ada gitu loh. Nah, kalau misalnya ada satu ibu yang dia tahu ini mamanya siapa, kemudian memuji dia akan pikirannya akan macam-macam tuh. Waduh, cerita apa ya si ini ya, gitu loh. Nah, ada beberapa kali ya saya dengar dari anak-anak itu, besoknya biasanya dia suka nanya gitu, kamu cerita-cerita apa ke orang tua kamu? Ya cerita semua, kamu cerita kemarin ini. Iya, aku mah semuanya cerita. Dia kan mikir kan, aduh kok ceritain kok begitu ya sikap mamanya ya. Gitu loh. Berarti dia tahu, si tante itu tahu, tapi dia tidak melakukan sesuatu apapun. Ya, dia hanya tahu, kemudian dia sapa saya. Aduh, kok kayak gitu kira-kira enak nggak? Ya, dan menurut saya sih, ya itu anak-anak akan lebih respect, gitu loh. Dia segan tepatnya, bukan takut, bukannya malah jadi gimana gitu, tapi dia segan. Ya, dan itu memang yang terjadi. Ya, jadi mereka sejak itu mereka mikir-mikir, ya paling enggak berkurang gitu kan. Nah setelah itu saya kadang-kadang saya tepok-tepok, saya bilang apa kabar kamu gitu kan. Ya ayo datang ke rumah yuk, ya tante masak ini nih, tante bikin kue, mau nggak kamu suka apa, nanti tante masakin. Dan akhirnya kalau saya ngelihat anak-anak seperti itu tuh akan jauh lebih respect kepada anak-anak kita, karena siapa dulu dong orang tuanya. Ya boleh dicoba ya, saya kira 4 anak kami sudah mencoba hal tersebut. Ya tidak menekan, tidak mengintimidasi, tidak. Ya saya tidak bahas tentang yang kemarin itu urusan guru. Saya biasa kalau kayak gitu saya akan tulis di buku, atau saya masukin ke berita-berita yang ke guru itu. Saya keberatan kalau anak saya diperlakukan seperti ini sama anak tersebut. Jadi itu urusan guru karena terjadinya di sekolah. Tapi urusan saya adalah membangun bagaimana dia tahu bahwa anak saya ini itu ada orang tuanya yang caring, dan saya pun sayang sama teman-temannya tersebut gitu loh.
Jadi asal membangun itu saja, ya anak akan mulai melihat, oh ya ada backup-nya nih, orang tuanya sangat hadir di dalam kehidupan dia. Mau urusan, ya gurunya udah tahu semuanya sebenarnya gitu loh. Tapi bukan bagian saya. Kemudian ajar anak melalui cerita, ya. Jadi anak-anak saya itu punya cerita tokoh-tokoh ya, yang saya bikin sendiri ya. Ya kalau zaman dulu tuh saya bikin yang namanya si Tok-Tok lah, itu kuda, si Tik-Tik itu yang apa ya itu waktu itu kalau nggak salah ayam ya, ayam yang suka makan sayur, ada yang suka makan ikan dan sebagainya gitu loh. Ya tapi juga ada tokoh-tokoh yang bengalnya gitu ya. Nah itu mereka hafal gitu ya cerita-ceritanya. Kemudian bekerja dalam tim, ya saya ajak pasti dengan suami saya, tapi kemudian saya juga ajak dalam tim kakak-kakaknya gitu kan, untuk mendidik anak-anak yang lebih kecil gitu, adik-adiknya. Lalu akui kesalahan kalau memang kita salah. Oke, saya mendingan stop sharing. Nah, oke, silakan kalau ada mungkin yang ini waktunya udah boleh masuk question answer aja ya, Karina ya. Iya, Ci, iya. Boleh, Ci. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya, Ci. Ini pertanyaannya sudah banyak sekali gitu, Ci. Ini ada pertanyaan ini ya, Ci, yang pertama nih ya. Jadi ada seorang yang memiliki anak laki-laki usianya 8 tahun 11 bulan. Jadi berarti hampir 9 ya. 9 tahun berarti kelas 3 SD mungkin ya. Nah, sejak sekolah online, setiap kali selesai sekolah, 3 SD berarti mungkin ini ya, Juli ini udah kelas 4 gitu. Sejak sekolah online, setiap kali selesai sekolah, dia selalu minta izin untuk tidur siang sebentar. Lalu kemudian anak ini mulai mengunci diri di kamar, diam sebentar kira-kira 30-45 menit. Jadi suatu kali ibu ini pernah mendapati ternyata anaknya di kamar, anak laki-lakinya sedang menggosok-gosokkan alat kelaminnya ke bantal peluknya. Awalnya si ibu kaget, tapi si ibu berusaha untuk tenang supaya anak ini bisa cerita sama ibunya ini gitu. Sebagai orang tua, terus terang memang ada perasaan tertuduh karena kok bisa kebobolan gitu, kok colongan ya, kok anak saya jadi bisa berbuat seperti itu. Bagaimana ya Ci caranya supaya saya bisa menjelaskan kepada anak saya bahwa hal tersebut adalah masturbasi dan bagaimana cara agar saya bisa membimbingnya keluar dari kebiasaan tersebut. Itu Ciber. Oke, sebenarnya anak kecil itu apa ya? Saya pernah kerja di sekolah, tuh anak kelas TK ya, lalu SD sampai kelas 2, kelas 3 juga gitu ya. Dan itu mereka itu kalau misalnya kesepian, mereka iseng gitu ya, ternyata nggak sengaja kelihatannya, entah di rumah, entah di mana itu mereka menemukan ternyata megang-megang darah kelamin itu alat kelamin itu ternyata bikin enak ya, enak gitu. Kata kuncinya tuh enak gitu. Dan akhirnya mereka pakai pulpen kadang-kadang atau menekan-nekan ke ini, bahkan ada yang gadget shower ya untuk disentor di daerah situ gitu kan. Sehingga nggak laki nggak perempuan sama aja sih sebenarnya gitu. Nah saran saya apa, jangan permalukan, yang pertama itu gitu. Lalu jelaskan juga ya bahwa itu area privat. Area privat artinya nggak boleh dipegang ya, nggak boleh dipegang, sama pemiliknya sendiri nggak boleh juga gitu kan. Lah jadi gimana, kecuali untuk urusan kebersihan dan kesehatan gitu. Jadi kalau misalnya buat cebok, urusan apa? Kebersihan, ya kan? Kalau misalnya ada bisul di situ, mau dikasih salep, untuk apa? Boleh gak dipegang? Boleh, untuk urusan kesehatan, ya kan? Jadi untuk kebersihan dan kesehatan itu boleh. Tapi kalau buat iseng-iseng, ya lalu untuk main-main gitu kan, atau mau tahu aja gitu kan, atau misalnya ada mbak gitu ya, rada-rada gitu mbaknya, mau lihat-lihat aja lihat gitu kan.
Ya, nggak boleh. Aku bisa cebok sendiri kok. Aku bisa pakai celana sendiri. Mbak nggak boleh lihat. Itu area privatnya aku. Ya, jadi memang harus ditanamkan itu area privat. Ya, tidak boleh dipegang bahkan untuk sama diri sendiri. Nah, jadinya anak-anak perlu dibekali hal tersebut. Nah, memang masturbasi ini adalah sebuah penyimpangan. Kenapa? Karena itu adalah solo seks. Ya, tapi kita tidak memberikan kata-kata ini kepada anak-anak kita yang masih usia 3 SD. Ya, oh itu kan solo seks itu. Ini apaan ini ya? Ya, kita hanya bilang tentang area privat. Itu lebih tepat untuk usia mereka. Ya, bahwa itu area privat, jangan dipegang-pegang kecuali kamu mau cebok, kamu bersihkan itu boleh, dan itu cukup hanya membersihkan. Tapi enak daerah situ, jangan diomelin, hus enak-enak apaan ya. Jadi ini antar kita aja ya. Tuhan memberikan daerah-daerah sensitif ya di ujung penis dan klitoris itu adalah daerah yang enak untuk dipegang ya, dan itu digunakan untuk persiapan hubungan seks ya. Jadi luar biasa ya, Tuhan sampai mikirin gitu loh. Kenapa? Karena ya pasti ada momen-momen ya kita tidak siap atau rasanya aduh hubungan lagi gitu atau gimana untuk melayani. Tapi daerah situ Tuhan berikan untuk kalian bisa menikmati, kita semua bisa menikmatinya. Ya, jadi ada satu persiapan ya untuk kita masuk ke dalam hubungan seks yang kita bisa enjoy gitu bersama-sama. Nah, jadi waktu masih sebelum menikah itu tidak digunakan. Itu Tuhan, tapi Tuhan sudah kasih hal tersebut. Sama seperti payudara, kita hanya merawat saja gitu kebersihannya dan sebagainya, belum digunakan secara seharusnya maksimalnya tuh seperti apa gitu. Nah, jadi apa yang harus dilakukan untuk anak-anak kecil ya, yang pasti jangan kasih dia kunci kamar. Ya, jadi mami mau bantu. Ya, jadi mami bantu ya, ini tidak boleh dipegang-pegang, itu area privat. Nah, kalau kamu rasanya sulit, ya maka mami bantu ya. Ini kuncinya nggak perlu dikunci lah kamar, ngapain dikunci? Siapa juga mau masuk ya. Nanti mami kalau misalnya mau masuk kan, mami tahu kapan kamu mau mandi apa, nggak telanjang terus mami masuk itu enggak. Ya, jadi jangan ini kalau kamu mau tidur siang, pintunya dibuka aja nggak apa-apa, AC-nya keluar dikit juga nggak apa-apa gitu loh. Jadinya tolong ya hentikan itu semuanya. Tapi nggak bisa tidur, kok itu kan kayak capek, udah itu baru tidurnya enak. Ya nggak usah tidur juga nggak apa-apa, tapi percayalah ya ini hanya makan waktu berapa hari, setelah itu kamu bisa tidur. Ya, jadi kalau saya sih ya, kalau anak-anak yang seperti itu, kalau di sekolah nih ya tangannya hilang satu nih ya, saya deketin dia ya, lalu saya angkat tangannya, biasanya yang sebelah kiri itu, yang kanan kan nulis, yang kiri tuh masuk ke dalam roknya dia gitu ya. Itu saya angkat, lalu saya bilang, nggak boleh ya, jangan dipegang-pegang area privat kamu, saya bilang gitu. Lalu dia langsung, karena dulu kan modelnya kayak itu loh, Kak Kalina, modelnya kan office gitu kan, jadi saya bisa lihat dari belakang, lalu bisa hampiri dia, dan pokoknya tidak sampai mempermalukan dia. Lalu kalau misalnya lagi circle time, lagi duduk gitu, ya harus ada yang satu aja hilang gitu tangannya gitu kan. Kan kelihatan dia pikir dia nggak ada yang lihat, tapi anak-anak ya polos gitu ya. Dia rasa enak ya dia main-main aja gitu kan. Lalu saya duduk di belakang dia, kemudian kan saya kan sebagai guru pembantu bukan yang ngajar gitu. Lalu saya pegang lengannya, lalu saya angkat, lalu saya pegang-pegang tangan dia gitu. Ya biasanya memang seperti itu. Lalu kalau buat anak-anak yang lebih kecil ya, kalau misalnya di rumah gitu ya, lalu sebelum tidur otomatis ya tangannya di situ tuh. Ya, kita bisa pakaiin dia apa ya, kayak baju berenang yang kayak baju selam itu loh, yang nggak bisa masuk tangannya, itu bisa juga kayak gitu gitu. Jadi gimana lah, dan itu biasanya ada momennya ya, karena sering kita bilang nggak boleh, anak-anak tuh taat sebenarnya gitu ya. Nah itu mereka akan hilang kebiasaannya tersebut gitu loh. Karena mau dibilang apa, itu emang daerah enak, gitu kan? Dan dia ketemu gitu kan. Kita nggak bisa marah-marahin dia, nanti dia trauma kemudian ngumpet-ngumpet. Tapi kalau misalnya kita bilang dengan jelas kepada dia, lalu bantu dia
buka pintunya, lalu kamu tidurnya mungkin di sofa aja atau gimana ya biar bisa kelihatan gitu kan. Ini dalam rangka membantu ya. Jadi mami bantu kamu supaya kamu nggak kebiasaan gitu loh. Nah, ntar dia jadi kita bukan menekan nggak bisa percaya kamu ya kayak gitu, bukan itu. Saya bantu kamu supaya kamu tuh nggak kebiasaan gitu loh. Nah, pasti bisa gitu loh. Dan itu hal yang banyak anak alamin tapi bisa kok, bisa nggak begitu lagi gitu. Dan dia akan merasa dikuatkan, oh ternyata bisa gitu. Ya gitu ya. Bisa menjawab nggak ya? Oke, thank you Ciber. Nah, ini ada lagi nih pertanyaan Ci. Jadi, tutup bentar ya Ci ya. Ini. Nah, jadi ini ada seorang ibu, anaknya 2, Ci. Ya. Jadi yang laki-laki itu usianya hampir 11 tahun. Ya, kurang lebih kelas 5 ya. Dan yang perempuan usianya 8 tahun. Nah, jadi lumayan ini ya, 3 tahun bedanya. Nah, mereka tuh sudah dipisah tidurnya. Jadi masing-masing punya kamar nih. Nah, cuman yang laki-laki, si kakak nih yang sudah 11 tahun ya. Jadi Juli ini kelas 6 ya, Ci, gambarannya. Ini suka peluk-peluk adiknya gitu. Adiknya kan Juli ini kelas 3 SD gitu. Dia suka cium, tapi anak perempuannya sih dedenya berasanya risih gitu. Terus mamanya juga melihat ini jadi kepikir, ya sebenarnya sih itu dilakukannya di depan. Jadi ciumnya cium pipi dan dilakukannya memang ciumnya itu di depan orang tuanya gitu, di depan maminya juga ya. Kadang kakaknya langsung nyamperin aja gitu tanpa ada kami. Jadi ya pokoknya intinya nggak diem-diem. Kadang langsung nyamperin aja tanpa ada kami. Mungkin kalau nggak ada juga mungkin iya gitu ya. Nggak diem-diem lah Ci intinya gitu. Nah terus cuman mamanya jadi kepikiran karena pernah mendengar bahwa pelecehan seksual sangat rentan di kalangan keluarga, baik disengaja maupun tidak. Jadi menurut Ciber, gimana ya hal ini gitu? Mungkin apakah wajar atau tidak wajar? Nah, kalau secara pribadi sih mamanya bilang sih belum ada curiga gimana. Cuman dia bertanya-tanya dalam hati, ini beneran mau cium, mau peluk karena sayang atau memang ada dorongan lain di dalam diri anak laki-lakinya itu, Ci. Nah, itu pertanyaan yang pertama dari ibu ini. Jadi ada 2 ya, Ci. Mau dijawab dulu apa gimana, Ciber? Boleh sekalian. Sekalian. Nah, ini jadi pertanyaan yang keduanya ini gabungan juga, Ci, sama beberapa pertanyaan yang lain. Intinya sih bertanya sih, maksudnya kapan waktu yang terbaik untuk kita bisa menjelaskan sex education ini kepada anak gitu. Kalau anak belum bertanya, apa kita perlu mulai duluan nggak gitu? Karena kebanyakan ibu-ibu juga takut kalau mulai duluan, nanti malah mereka jadi buka celah gitu, kayak jadi curious, cari-cari di Google gitu. Terus udah gitu misalkan kalau ada anak yang memang preteens nih, jadi maksudnya perlu sengaja nggak Ci kita ngejelasin nih, kita cari waktu, kita jelasin gitu, apa kita ngejelasinnya kalau anak nanya aja gitu, atau misalkan kayak anaknya nggak nanya-nanya juga nih padahal udah preteens, jadi ya udah deh apa kita sengaja kita langsung ngejelasin. Nah itu pertanyaannya juga sih Ci. Oke. Jadi yang pertama ya, Iya. pertama itu kembali lagi ke area privat ya. Jadinya itu untuk membentengi masing-masing anak ya. Jadi apakah itu tadi apa? Jadi si dedek kecil ini yang usia 8 tahun, dia akan tahu bahwa jangan sampai dia mau dipegang-pegang sama kakaknya kan. Kalau kakaknya udah terlalu jauh ya, atau kesambet apa gitu kan. Jadi si dedenya akan bilang enggak, ini area privat aku gitu loh. Ya, yaitu mana area seputar celana dalam sama dada depannya. Nah, sedangkan si kakak ini karena sudah punya juga informasi atau peraturan tidak boleh memegang, tidak boleh melihat. Ya, jadinya dia juga tahu, oh iya, ya jadi tidak ada yang memulai, dan kalau sekalipun itu dimulai, langsung ada no gitu loh. Jadi ini penting sekali untuk tidak memegang dan tidak melihat gitu dari area privat orang lain.
Bahkan yang sendiri pun ya dia nggak boleh pegang-pegang tadi kan, gitu. Untuk alasan curious atau sayang atau apa tuh itu udah nggak boleh pokoknya, kecuali untuk kebersihan dan kesehatan gitu. Ya. Nah, kalau sudah ada seperti itu udah jauh lebih aman. Lalu yang berikutnya apa? Pisah kamar. Ya, pisah kamar, coba dilihat-lihat yang ada satu ruang buat gudang atau apa ya. Coba diberesin gudangnya taruh di luar, kemudian itu buat kamar karena ini dua jenis yang berbeda ya, pria dan wanita. Kemudian tanggapan saya tentang yang cium-cium itu mungkin bahasa kasihnya berbeda gitu loh. Ada kemungkinan itu. Ya, saya dari 4 anak itu semuanya tuh oke, kalau dicium, dipeluk-peluk tuh oke, dipangku-pangku gitu. Tapi anak yang paling kecil nih, anak kami yang sekarang usia 15 tahun itu dari kecil tuh udah ngedemen dia, dicium-cium apa tuh, kok dipangku cepet-cepet turun kayak, udah belum?" gitu loh. Bilang, "Kenapa sih?" Ternyata dia benar-benar bahasa kasihnya itu bukan itu, bahasa kasihnya itu sangat berbeda dan kami semua tuh oke, bahasa kasih yang apa, closeness, physical touch itu tuh oke, masih ada gitu. Kalau dia tuh udah benar-benar paling bawah gitu. Ya buat dia lengket gitu loh, buat dia aduh kayaknya gitu. Tapi dia tahu gitu bagaimana memenuhi bahasa kasih saya sebagai ibunya kan nomor satu itu. Jadi kadang-kadang dia kalau saya sini sini ya langsung saya panggil gitu dia udah tahu tuh langsung nyodorin apa pipinya langsung duduk di paha saya gitu udah umur 15 apa sih masih suka minta dia saya pangku gitu ya dan dia oke dia duduk gitu terusnya saya pelok-pelok gitu kan akhirnya setelah beberapa menit ya udah ya thank you ya gitu terus dia jalan lagi gitu jadi buat saya memang ada anak-anak yang tadi mungkin kelihatannya kayak risih gitu ya tapi sebenarnya mungkin aja bukan itu bahasa kasihnya gitu. Ya itu paling itu sih yang saya bisa iniin. Lalu kalau sudah besar ya, itu udah umur 8 tahun ya, saya kira kakaknya perlu dikasih tahu. Dedek sekarang sudah mau akhir balik sudah pra remaja. Jadi udah nggak bisa lagi seperti itu gitu loh. Ya kalau misalnya cium jangan gemes-gemes ciumnya gitu loh. Paling aku boleh gak cium gitu, cium pipinya ya kenapa enggak kan boleh gitu. Tapi lebih ke arah tepok-tepok aja badannya dia apa pundaknya karena saudara seiman seperti itu. Ya kakak adik juga nggak sembarangan ya. Ya kitik-kitik atau guling-gulingan gitu udah nggak seperti itu tapi hargai karena wanita itu jauh lebih sensitif ya jadi kamu harus perlakukan dia dengan cara menghormati dengan cara tidak pegang-pegang lagi bagian tubuhnya gitu kalau mau kamu kepalanya diusap-usap gitu juga masih boleh gitu loh ya tapi kalau udah besar lagi rambutnya udah ditata kamu usuk-usuk itu pun tidak menghormati dia ya karena rambutnya kan udah wah dia acak-acakin udah bagus acak-acakannya diacak-acak lagi waduh bisa marah lah dia gitu ya jadinya menghormati wanita dengan in such a way gitu ya yang bisa diterima secara Alkitab dan secara masa kini gitu kan kadang-kadang tuh ada tuh anak udah acak-acakin rambutnya tapi rapi menurut dia acak-acakannya dia acak-acak lagi marah gitu kan nah itu tren zaman sekarang yang kita perlu tahu gitu acak-acak pun harus ada artistiknya gitu lalu yang kedua jadi waktu terbaik untuk jelaskan kepada anak ya itu sebenarnya sekecil mungkin itu udah diajarin tentang private area gitu dari sejak dia bisa saya pikir udah masa kecil banget ya kemudian dari umur 1 tahun 2 tahun udah diajakin ngomong sih saya kira masih bisa sih diajakin ngomongin tentang private area gitu loh ya jadi nggak boleh pegang-pegang gitu kan terus lalu kamu belajar cebok sendiri semua itu untuk kamu juga bisa merawat kebersihannya gitu dan kamu nggak usah minta orang lain lagi yang cebokin kamu gitu. Nah itu seperti itu. Bahkan waktu saya di TK itu atau waktu anak-anak itu TK, saya cebokin dia itu saya pakai tangan dia sendiri. Jadi tangan anak itu, kemudian saya bilang kencengin tangannya, ya jangan lemes kencengin. Kemudian saya pegang, lalu saya bersihkan
pantat dia ya sama dengan tangannya itu seperti ini, saya bilang rasanya seperti ini gitu ya, bersihkan karena ini daerah yang paling kotor kalau kamu lagi gitu. Nah itu sehingga dia tahu oh itu ya yang disentuh itu ya, dan waktu licinnya kayak apa itu saya ajarin seperti itu gitu loh. Nah jadinya itu harus diajarin sama siapa, yang maminya lah gitu kan. Jangan suruh mbaknya pakai supirnya gitu kan. Harus maminya yang ajarin gitu. Nah kemudian apalagi jadi itu sebenarnya ada buku-buku ya yang kemarin dari Lia itu yang dari siapa itu namanya, Stanton dan Brenna Jones ya. Nah ini kalau mau baca lengkapnya buku dia, ini ada yang seperti ini ya, how to tell how and when to tell your kids about sex ya. Tapi emang tulisannya kecil-kecil ya. Ya ini tulisannya kecil-kecil banget ya. Dan ini ada usia yang dari usia kecil sampai usia remaja tuh ada semua di sini ya. Saya kira kalau kalian sudah baca ini mungkin bisa ngajar kali karena lengkap ya. Kemudian ada juga buku-buku yang untuk anak-anaknya juga ya, sama pengarangnya Stanton sama Brenna Jones ya. Itu apa ya? Itu best children book kalau nggak salah ya untuk sex education itu. Ya, kita bisa jelaskan ke anak-anak, ada gambar-gambarnya di situ juga. Ya, tapi memang ini gaya bule ya. Gaya bule itu lebih apa adanya gitu ya. Bukannya lebih vulgar lah kalau menurut saya loh. Gitu. Kalau yang tadi saya ajarin, yang tadi dari PowerPoint saya itu lebih Asia. Gitu. Lebih Asia, nggak sampai gimana gitu kalau nanya aja atau gimana. Tapi ya mungkin anak-anak sekarang bisa dijelaskan dengan lebih vulgar. Saya kira oke-oke aja, lihat aja seperti apa. Yang penting adalah kita harus jelaskan bahwa Tuhan yang menciptakan ini semua. Ya, sehingga anak itu tidak terpolusi dengan hal kenapa kok mami kok ceritanya sampai kayak gimana gitu ya, kayak takut, kayak gimana, bingung sendiri gitu. Biasa aja karena ini Tuhan menciptakan kayak gitu. Kenapa penting kita yang cerita? Karena begitu dia masuk masa-masa para remaja, itu teman-temannya yang cerita. Dan kalau dia dapat dari temannya yang pertama, dia anggap itu kebenaran. Nah, nanti waktu kita yang cerita, kemudian ya itu dianggap wah kok lain ya, yang benar yang sana gitu. Aduh, runyam lah. Ya, jadi dari mana kapan mulainya ya saya kira mulai dari area privat. Tuhan menciptakan itu semua indah ya, tidak pernah salah, dan Tuhan memberi selalu yang terbaik pada kita ya, sehingga kalau teman-temannya cerita itu mah apa sesuatu yang nggak benar apa ya, enggak, itu benar kok, itu bagus gitu. Nah itu awalnya kayak gitu dulu. Kemudian ini ada satu buku ya, atau program lah ya, namanya Passport to Purity ya, yang bikin itu Dennis Rennie ya, dari Family Life ya, dia datang dengan satu paket ya. Ini saya pakai untuk anak saya 4-4-nya ya. Dia ada buku anaknya ya, ada buku buat anak, ada buku buat parents ya. Nah ini adalah program untuk sex education buat anak-anak ya. Jadi dia kasih juga kayak PDF-nya, kalau dulu pakai CD gitu ya. Nah ini mungkin kalau nanti saya bisa kasih ke Lia, mungkin kalau dia sempat nanti dia akan mengajar lebih detail ya. Isinya apa aja? Bentar. Dia cover itu sex education ke anak itu tentang apa? Bentar, aku bacain ya. Ini cuman sedikit sih isinya. Jadi pertama itu dia jelasin tentang gimana pentingnya tahu tentang sex education gitu loh. Lalu kemudian yang kedua, bagaimana kamu bisa stand alone lah. Ya, maksudnya teman kamu semua ke kiri, kamu ke kanan sendiri, that's okay gitu loh. Ya, jadi running with the herd. Jadi ini banyak gerombolan pada ke sana, tapi kamu bisa berbeda sendiri gitu. Nah, itu tentang pergaulan. Lalu yang ketiga dia jelasin juga tentang perkembangan fisik. Ya, itu dia jelasin tentang suara yang berubah,
lalu ada keluar jakun di situ, keluar bulu-bulu yang tadi saya udah bilang itu loh, mimpi basah lah apa ya. Lalu buat yang perempuan ada lagi tentang pertumbuhan payudara, lalu fisik itu mulai ada bentuknya, ada bau badan juga di situ ya, baik anak lelaki maupun anak perempuan gitu. Nah itu semuanya dijelaskan sehingga kamu harus lebih banyak lagi, misalnya tiap hari keramas ya, jadi udah masa-masa kayak gitu tuh harus tiap hari keramas ya, karena keringatnya udah bau gitu, jadi harus memelihara tubuh dengan baik. Lalu di berikutnya dia jelasin tentang bagaimana pergaulan yang rusak itu bisa merusak hal-hal yang baik dari kita. Itu semua ada visual aid-nya. Lalu bagaimana tentang dating, ya. Lalu dia jelasin juga tentang beberapa kayak untuk anak-anak yang lebih besar ya, tentang contoh-contoh kasus gitu. Misalnya kayak itu bagus banget, dia bilang ada dilemanya si Joe. Joe ini dia seorang anak yang cinta Tuhan, dibesarkan dalam keluarga Kristen. Sampai waktu dia besar, dia menjadi seorang pemuda yang menarik sekali gitu, yang berkarakter. Dan dia kenalan dengan seorang wanita yang sudah menikah. Ya, wanita yang menikah ini sangat cantik dan sangat berpengaruh ya, influencer lah gitu. Dan kemudian wanita ini tertarik sekali sama si Joe. Tapi mulanya si Joe pikir ya ini cuma teman doang gitu. Tapi ternyata dia makin makin ngejar gitu loh. Sampai akhirnya dia pengen banget sama si Joe sekalipun dia ini orang sudah menikah gitu. Sehingga si Joe harus ambil keputusan yang tegas untuk bilang no kepada orang ini dan menjauhi perempuan itu. Dan kemudian perempuan ini sangat kesal sama dia, sampai akhirnya dia, karena dia influencer, dia memfitnah si Joe ini, ya, sehingga Joe ini kemudian mempunyai nama yang buruk gitu loh. Ingat siapa? Ingat di Alkitab siapa? Yusuf ya. Nah, Yusuf ini dengan si mami Potifar, ya itu pun juga seperti itu gitu loh. Dan akhirnya dia difitnah sama si Potifar, istrinya Potifar, kemudian dia dipenjara. Tapi kita tahu sendiri akhir ceritanya, ya Tuhan membela dia dan dia memiliki masa depan yang luar biasa sebagai wakil raja. Ya, nah kembali kepada Joe, ya mungkin untuk sementara dia akan terpenjara dan feel so lonely. Ya, karena dia difitnah oleh orang-orang yang tidak setuju dengan keputusan-keputusan dari si Joe ini. Halah, cupu kayak gitu. Halah, ya hari gini lu masih kayak begitu, katanya, banci lu dan sebagainya. Jadi dia seolah-olah dia diasingkan, dia dipenjara oleh nilai-nilai yang ada di dunia ini. Tapi wait, ya, jangan pernah menyerah. Jangan pernah kamu bergabung dengan mereka, ya ikut menjadi duniawi seperti mereka, tapi biar akal budimu itu tetap di dalam satu pembaruan dalam Kristus, ya tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kamu akan melihat bagaimana pembelaan Tuhan dan kamu memiliki masa depan yang penuh harapan yang cerah. Ya Tuhan kasih seperti itu. Ya jadi kamu mau bayar sekarang sementara ini kamu bayar dengan satu keterasingan mungkin. Ya, tapi kamu tidak membayarnya untuk seumur hidup kamu menyesali masa depan kamu jadi hancur oleh karena kamu salah ambil keputusan yang sementara itu sebenarnya kamu bisa untuk self control. Nah, jadi ini kurang lebih isinya seperti itu. Ya, dia juga ada cerita-cerita lain yang menarik sekali seperti misalnya kamu pilih yang mana misalnya. Ya, satu kali ada cerita, mungkin pernah cerita ya, dengar gak? Ada seorang putri raja, dia sedang mencari pasangan katanya gitu. Lalu ada 3 pangeran ya yang gagah perkasa dan kemudian mendekati dia. Lalu dia bilang, "Oke, saya mau dengar bagaimana kalau kamu membawa kereta saya dan saya ada di dalamnya," katanya gitu. Lalu pria yang pertama bilang, pangeran pertama, "Putri jangan khawatir. Saya akan membawa putri sampai lewat dari tebing yang bawahnya jurang yang dalam itu sampai lewat 10 cm. Saya masih bisa bawa kereta kencana yang ada putri di dalamnya dengan selamat karena saya sangat ahli mengendarai kuda dan kereta kencana tersebut." Wow, putrinya sampai luar biasa hebatnya kamu katanya. Lalu pangeran kedua bilang, "Putri, saya bisa pas sampai 2 cm sebelum pinggiran itu. Ya, saya masih bisa. Pokoknya kalau diukur tuh bisa pas lah Putri.
ya saya benar-benar akan menjaga putri tidak akan sampai terpleset masuk ke jurang gitu ya. Wah, bisa begitu spesifiknya ya gitu kan, luar biasa detailnya. Lalu pangeran ketiga dia bilang, putri, kalau saya yang mengendarai kereta yang di dalamnya ada putri, saya akan membawa putri jauh-jauh dari tebing yang bawahnya jurang itu. Saya tidak mau mengambil resiko pada keselamatan putri. Saya akan membawa putri jauh sekali dari itu, katanya. Karena keselamatan putri lebih berharga dari semua resiko-resiko atau kebanggaan atau kepintaran saya, dia bilang gitu. Kira-kira kalau kamu jadi tuan putrinya, kamu pilih yang mana gitu kan? Pilih yang mana? Pilih yang bisa terbang 10 cm di atas, kemudian bisa balik lagi, ya. Kalau nggak copot ya ininya ya, tali-tali pelananya gitu. Kalau copot, jatuhlah dia sama kereta-keretanya. Ya, kalau sampai meleset itu yang 2 cm itu, ya longsor atau gimana, licin, selip, ya matilah si tuan putri. Ya jelaslah pilih yang membawa jauh-jauh dari tebing tersebut. Ya, jadi seperti itulah sebenarnya ya kalau kamu mengadakan satu dating atau hubungan dengan seorang pria atau seorang wanita, jangan kamu ambil resiko, merasa kamu kuat dan sebagainya. Jauhi ya hal-hal yang bisa membuat kamu jatuh. Kamu justru harus yang paling jauh gitu. Apa tuh? Kita akan bicara itu soal berdua, pegang-pegang di situ ya. Ini sebenarnya untuk anak usia, dia bilang anak usia antara 10 sampai 15 tahun. Tapi the best dia bilang ya untuk anak usia kelas 5 sampai kelas 6 SD. Ya, saya jalanin ini waktu anak-anak kami usianya kelas 6 sampai kelas 1 SMP. Ya, karena ini udah jauh lebih enak untuk disampaikan. Dan itu saya jalankan itu tidak di rumah, tapi saya bawa jalan itu, bawa keluar, nginep semalam, ya, kemudian kita bisa bicara lebih enak ya. Ya, tapi itu mungkin saya kira banyak sekali materi-materi yang lain ya untuk bisa kita bagikan kepada anak-anak, tapi topik-topiknya kurang lebih seputar itu. Ya, kalau anak itu nggak nanya-nanya, ya kalau anaknya nanya lebih enak ya, cuma kalau anaknya diam aja ya. Ya kita ajakinlah dia untuk ngomongin dikit-dikit kurang lebih yang tadi topiknya. Oke? Oke, thank you Ci. Ini karena keterbatasan waktu, teman-teman kan sekarang sudah jam 9. Jadi saya ada beberapa pertanyaan yang saya jadikan satu aja ya Ciber. Jadi ada beberapa pertanyaan nih Ci. Sesudah itu kita tutup sesi ini dan teman-teman nanti jika ada pertanyaan boleh diajukan ke PIC BRG masing-masing. Nanti kita japri langsung ke Ciber ya Ci ya. Boleh. Nanti semua pertanyaan itu akan dijawab pribadi oleh Ciber. Nanti langsung dijapri lagi ke teman-teman ya. Jadi teman-teman gak usah khawatir, jangan bersedih hati. Nanti pokoknya teman-teman tetap akan dijawab, ada solusi gitu. Nah, pertanyaan yang pertama ya Ci. Jadi ini lebih ke arah internal orang tua. Gimana sih cara mengatasi ketakutan untuk membesarkan anak pra-remaja dan remaja di tengah kondisi zaman yang sudah semakin gila ini? Gimana supaya pengaruh kita sebagai orang tua dan pengaruh gereja bisa lebih kuat daripada pengaruh dunia? Nah, jadi misalkan kan kalau kayak di YouTube, anak-anak kan sekarang kan kayaknya nggak ada gitu yang nggak nonton YouTube ya. Mungkin kecuali anaknya Lia doang kali nih kayaknya. Nah, jadi kan kalau anak-anak itu kan kalau YouTube kan kontennya itu kan kadang kita nggak bisa nemenin mereka terus gitu ketika mereka lihat-lihat. Kadang yang kelihatan baik pun belum tentu baik. Ada nilai-nilai dunia yang tersamar gitu. Misalkan kayak gay, perkawinan sejenis. Terus mereka kalau di Amerika kan bisa kayak ngadopsi anak gitu. Jadi kayak hal-hal begitu Ciber. Nah, terus gimana supaya anak itu gimana kalau supaya anak tidak mencari atau mengklik yang aneh-aneh di internet gitu loh Ci, karena kalau habis kalau misalnya dibilang jangan pasti curious, pasti pengen tahu kan. Jadi gimana nih caranya supaya kita bisa negur, ngasih tahu tapi juga nggak buka celah. Nah terus udah gitu ada juga yang nanya sih tentang gimana kalau papa mama pisah terus anaknya mau punya
adik lagi gitu. Jadi bingung mamanya juga untuk menjelaskannya bagaimana. Nah, terus yang ketiga ada juga pertanyaan dia kasih tahu sih memang dulu di keluarga kan dulu mereka tidur sekamar gitu. Jadi cuma beda kasur ya, Ci. Sekamar itu ada papa mama, cici, terus ada ibu ini, terus adik laki-laki. Nah, ini semua berlanjut sampai SMP. Jadi adik laki-lakinya tuh udah biasa lihat cicinya tuh cuma pakai BH dan celana dalam. Juga sebaliknya, cicinya juga udah biasa lihat adik cowoknya cuma pakai celana dalam. Orang tua juga sama. Nah, mereka sih bukan telanjang, tapi contoh misalkan papanya itu sering tidurnya pakai celana dalam saja. Apakah kebiasaan ini sebagai salah? Maksudnya kebiasaan ini salah nggak sih untuk relasi orang tua anak dan antar anak? Tapi kalau menurut orang tuanya, justru dengan kebiasaan begitu, maka akhirnya nggak ada nafsu di antara saudara gitu. Jadi, dan kenyataannya memang sih mereka semua bersaudara sih nggak ada niatan seksual yang aneh-aneh gitu. Nah, terus ini berkaitan juga ada pertanyaan dari seorang ibu yang jadi dia itu suka mandi bareng sama anak-anaknya. Jadi anak-anaknya itu ceritanya perempuan semua. Karena waktu dia memang besar gitu. Jadi dulu juga dia suka mandi lah intinya sama mamanya dan saudara perempuannya gitu. Terus apakah ini oke nggak sih, Ci? Kebiasaan ini kalau oke, apa bisa dilanjutin terus? Karena dulu maminya juga banyak ngajarin soal mens, perubahan tubuh, payudara, dan segala macam itu ketika mandi bareng gitu. Nah, jadi waktu anaknya mandi ceritanya bareng sama ada apa saudara cowok ya, ada saudara cowoknya ini, terus kemudian anaknya agak kaget gitu karena melihat apa penis kan nggak pernah lihat sebelumnya tapi itu sih masih waktu umur 2 tahun ya Ci tapi sesudah itu sih udah nggak pernah lagi gitu karena iparnya itu penganut nggak masalah kalau mandi bareng sama anak meskipun beda gender laki perempuan karena biar supaya anaknya nggak norak nggak dianggap tabu gitu. Jadi iparku itu anaknya cowok dan cewek dua-duanya mandi bareng juga sama bapaknya gitu, Ci. Aku sih nggak setuju ya, karena itu kan beda gender. Tapi aku mikir juga belakangan, karena ada beberapa orang berpendapat anak better nggak mandi bareng kalau udah 5 tahun ke atas meskipun same sex. Jadi meskipun sama-sama perempuan, tapi baiknya sih enggak gitu. Terus yang terakhir, ada seorang ibu yang bertanya gimana menanggapi pertanyaan anak yang bertanya gitu. Anaknya kebetulan laki semua, tiga-tiganya. Jadi intinya kenapa kalau papi boleh cium bibir mami, kalau anak-anaknya mungkin nggak boleh cium bibirnya gitu. Anak-anaknya usianya ada yang 9 tahun, 5 tahun, dan juga 3 tahun gitu. Kurang lebih seperti itu sih Ciber jawabannya gitu. Oke, kita kelar jam 11 ya kalau gitu. Iya. Ah. Benar-benar. Saya coba usahakan kelarin 15 menit. Thank you, Ciber. Oke, berarti saya dari yang paling ini aja, yang paling bawah. Jadi soal kissing ya, itu sebenarnya ada satu penelitian, bibir itu banyak sekali saraf-saraf yang bisa membangkitkan satu hal yang sensual gitu loh. Ya, jadi hati-hati dengan cium-cium di bibir ya, itu akan bisa membangkitkan saraf-saraf ke daerah-daerah sensual yang lain. Gitu. Ya, saya kira kita semua sudah menikah di sini. Kalau kita pertama kali kita ciuman bibir dengan suami kita, saya kira itu ada satu hal yang sensual yang terbangun gitu. Oh, itu kan karena saya naksir aja sama dia karena saya suka gitu ya. Oke, tapi kita tidak bisa tahu bagaimana anak kita ya bisa merasakan hal tersebut ya ketika ya dikatakan bahwa di daerah bibir ini banyak sekali saraf-saraf yang tersambung-sambung ke sana. Ya, jadinya saya sendiri lebih setuju tidak cium di bibir ya, tapi di bagian lain ya juga yang bukan daerah privat itu boleh ya, di pipi atau di kepala lah, di pokoknya terserah lah gitu. Dan tidak di daerah area privat ya, tentu saja ya, juga ada beberapa daerah lagi seperti di ketiak ya, itu juga sebaiknya jangan ya gitu. Kemudian hal yang kedua ya, mandi bareng. Tadi saya setuju untuk mandi bareng terakhir
ya, walaupun itu sesama jenis itu adalah sekitar antara 3 sampai 5 tahun. Saya sendiri 3 tahun saya berhenti mandi bareng yang telanjang polos ya, gitu. Tapi waktu masih kecil banget, ya anak itu di bawah 3 tahun, saya masih mandi bareng sama mereka. Tapi ada seorang psikolog bilang 3 tahun ke atas seorang anak itu mulai terbuka dan mulai memahami banyak hal. Ya, jadi sebaiknya tidak dibilang. Dan saya bisa menerima hal tersebut ya karena juga saya belajar early childhood itu usia 3 tahun itu adalah satu apa ya satu lompatan untuk mereka bisa terbuka gitu kayaknya dunia itu untuk mereka gitu masuk ke step berikutnya di dalam kehidupan mereka. Jadinya saran saya usia 3 tahun ke atas stop saja gitu. Terus kalau suami saya sih tidak pernah ya mau yang sesama maksudnya anak laki-lakinya apalagi anak perempuan itu dia tidak pernah. Tapi dia memandikan anak sampai anak tersebut usia 3 tahun. Ya, dia bantu mandikan yang anaknya berdiri lalu dia sabunin semuanya, dia ini gitu ya. Dan anak yang lelaki itu sampai lebih besar lagi sampai usianya kelas 1 SD dia masih mandikan waktu itu karena enjoy. Ya mandiin, sabunin mukanya dan sebagainya. Tapi anak-anak yang perempuan dia berhenti di usia anak tersebut 3 tahun gitu. Ini untuk satu etika saja sih untuk anak-anak tersebut ya. Kemudian dan anak-anak itu usia kelas 1 SD sudah pada bisa mandi sendiri ya. Biasanya saya awasin ya apa-apa saja saya tungguin, saya liatin ayo yang bagian mana saya rasa kurang bersih, lalu masih saya pegang lagi licin apa enggak gitu ya. Nah, itu satu latihan. Kemudian apakah ketika sudah besar ya mereka tidak pernah mandi bareng sama temennya? Wah, itu pergumulan banget tuh. Ya, dari kecil udah nggak biasa ya area privat dilihat orang ya. Waktu besar itu cepet-cepet mau ngapain, mau nari, mau balet, mau apa segala macam harus mandi satu kamar mandi di rumah orang pula gitu kan. Masa lu kelarin dulu berlima orang mandi gitu kan. Coba nih aduh nggak banget kan gitu kan. Saya udah bingung gitu kan gimana ngarahin anak saya gitu kok kayak gitu. Yang remaja-remaja nih yang udah SMP SMA gitu. Ya, terus kamu gimana? Saya bilang ya. Aku nggak enak banget, Mam. Ya, tapi ternyata mereka ngertiin aku tuh katanya. Jadi dia tetap ngotot ya. Gue mandi kalau gitu, tapi lu mandi dulu deh gitu. Lalu benar cepetan ya katanya. Lu benar cepetan. Ya cepet kok gue katanya. Lalu anak saya cepet mandinya, tapi dia sendiri kamar mandinya. Dan ada beberapa kali dia harus mandi bareng gitu karena nggak ada kamar mandi lain karena biasanya berenang ya di sekolah gitu kan. Lalu kamar mandinya bareng-bareng, satu kamar mandi bertiga atau berdua gitu. Nah itu dia nggak lepas BH-nya. Dia nggak lepas BH-nya, kemudian pas ini dia udah bersih gitu, dia tinggal lap-lap aja nggak apa-apa, dia dikit-dikit sampai rumah aku mandi lagi dia bilang. Jadi dia sangat ngebelain karena buat dia area privat itu nggak ada tuh dia bilang dikasih lihat ke orang gitu. Nah ini memang hasil didikan ya dan hasil dari satu kehidupan. Lalu bagaimana dengan yang keluarga tidur sekamar ya udah biasa lihat ya yang biasa bikini gitu kan. Lalu papanya pakai celana dalam segala macam. Papanya pakai celana dalam memang itu area privat yang harus ditutupin kan. Dia nggak tutupin dadanya karena itu papanya ya kan. Jadi area privatnya masih nggak kelihatan. Dan kalau misalnya dia buka baju, ya tolong semuanya menghargai area privat saya, jangan lihat-lihat ke saya gitu misalnya. Kan bisa kan? Jadi masing-masing sudah tertanam itu dan saya mau buka baju ya, dan semua langsung lihatnya ke sana gitu. Nggak ada yang ngumpet-ngumpet atau liatin dari refleksi cermin atau apa, nggak ada. Ya karena masing-masing menghargai area privat orang lain gitu ya. Jadi seperti itu yang memang terjadi kalau misalnya di dalam keluarga kami, tapi itu jarang-jarang ya, jarang sekali terjadi kecuali kita nginep di hotel satu kamar rame-rame gitu kan, sehingga kamar mandi lagi ada yang pakai gitu, dan saya mau tukar baju, saya bilang tolong Mami mau tukar baju ya, lalu semua langsung lihat ke sana gitu kan, karena semua menghargai area privatnya Mami gitu. Kemudian oh ya, kenapa nggak boleh pakai baju yang mini, lalu terlalu rendah gitu kan, dadanya, lalu atau ininya keteknya tuh terlalu terbuka gitu ya, ya karena kita
jangan sampai area privat itu agak kelihatan. Ya kan, jadi kan nggak boleh dilihat. Ya, jadi jangan terlalu rendah, nanti kelihatan area privatnya. Ya dong. Ya, jadi kalau misalnya cowok pakai celana pendek apa nggak apa-apa, ya kan. Tapi kalau yang cewek area privatnya ntar takutnya kelihatan gitu kan. Cowok juga jarang yang pendek-pendek banget gitu kan ininya. Nah, terus misalnya cewek itu juga jangan terlalu rendah segala macam supaya area privat dia nggak kelihatan gitu. Nah, itu yang alasan-alasan kenapa kita tidak memakai baju-baju yang bisa mintip-intip gitu loh area privatnya. Kemudian gimana kalau dia udah pisah tapi mau punya adik, ya nggak bisa lah gitu, mau gimana. Ya pasti punya adik rohani paling ya, gitu, punya adik rohani, lalu baik-baiklah sama adik-adik kecil yang panggil dia kakak ya, sehingga dia juga jadi banyak gitu dedeknya. Jadi bukan berasal dari rahim kita, tapi juga dari orang-orang yang Tuhan kirim untuk kita bisa menghargai dia dan membawa dia kepada Kristus. Kemudian gimana anak-anak di internet ini Pak ya? Oke. Bagaimana supaya anak-anak bisa memilih hal-hal yang baik ya? Jangan sampai mengklik yang aneh-aneh, bukan anak-anak, yang aneh-aneh di internet. Jadi saya sempat ngobrol juga sama anak kami ya, gimana kamu bisa nggak klik yang aneh-aneh gitu ya di internet. Salah satu yang dia ngomong tuh menarik, dia bilang, kalau misalnya mami sama papi ingetin aku tentang kamu jangan yang aneh-aneh, nanti Tuhan tegur kamu. Ya, itu tuh bikin aku tuh jadi takut, dibilang gitu. Takut kamu masih percaya kayak gituan, saya bilang. Anak zaman sekarang gitu loh. Ya percaya dong, kenapa enggak, dibilang gitu. Ya, menarik juga. Kenapa? Ya Tuhan tuh bisa tegur loh dengan segala macam cara gitu. Itu saya aminkan benar-benar di keluarga kami. Ya karena begitu ada yang aneh-aneh, ya itu ada aja tuh selama dari sejak saya menikah sampai hari ini ya. Sejak anak-anak masih kecil banget sampai hari ini udah pada kerja gitu. Itu nggak berhenti suara Tuhan dengan berbagai cara. Ada orang yang, contoh-contohnya nih ya, ada orang yang bisa tim doa saya gitu, doa di tempat lain gitu ya, itu bisa tahu-tahu datang, Ciber, sorry ya, saya dapat pesan Tuhan nih, katanya. Itu kayaknya ada sesuatu yang nggak beres deh di antara anak Ciber tuh yang 4 itu, katanya. Yang mana, saya bilang, kan waktu itu anak saya masih ada di Amerika, ada beberapa orang gitu kan, ya nggak tahu, kayaknya yang di sini kali ya, saya juga nggak tahu lah, itu nggak mungkin banget, bener-bener nggak mungkin, karena anak itu baik menurut saya yang waktu itu ada di rumah gitu, ada beberapa orang juga yang di rumah gitu kan, dia bilang, hah, ya ini sih Ciber uji aja, cuman saya dapatnya itu, katanya gitu. Udah, ternyata saya nggak melihat sesuatu yang aneh, tapi ternyata ya berapa minggu kemudian saya menemukan komputer saya rusak, ya tanpa alasan komputer yang saya pakai itu rusak. Kemudian saya pikir, loh kok kenapa ya, kok nggak bisa ini ya, pokoknya putus aja gitu. Kemudian nggak lama kemudian waktu saya mama saya deketin saya, bilang nih, HP gue nih kok nggak mau nyala ya, pokoknya kok bisa error, katanya. Terus saya lihat, oh cuman ini doang gitu kan, salah apa gitu kan. Tapi waktu saya lihat gitu, kok ada gambar-gambar yang nggak senonoh gitu loh di HP-nya dia. Mama saya udah umur 75 dong, 70-an lah gitu kan. Ya ampun, masih sangar banget kok kayak gitu ya. Saya baru tahu loh mama saya kayak gitu kan. Akhirnya saya bilang, Mam, ini mama lihat-lihat kayak gini. Enggak, mana gua tahu tuh anak lu tuh yang suka pakai. Hah? Saya bilang ya. Saya kaget setengah mati ya. Terus saya bilang, kapan anak saya pakai? Saya bilang, itu kan tiap malam kan dia kan bukain gua Our Daily Bread, katanya. Coba tuh, bukain renungan harian, suruh mama saya dengerin, terus dia kan yang pegang. Gua nggak tahu dia buka-buka apa, katanya gitu. Waduh, saya tahu dah tuh anak kan. Lalu saya bilang, oke Mam, saya hapus ya Mam. Hapus aja, gua nggak ngerti kayak gitu-gitu, katanya gua nggak ngerti HP, katanya. Lalu saya datang ke anak saya bilang, sekarang terbuka semua, kenapa komputer saya rusak. Ya, saya bilang, kamu yang buka itu di tempatnya Popo. Iya.
kenapa kamu buka? Saya bilang ya, karena aku mau cari nama aku. Ada gak di dunia ini ada gak yang orang punya nama aku? Ternyata keluarnya kayak gitu. Jadi aku lihat-lihat dia bilang gitu. Aduh, saya sampai ampun deh gitu ya. Niatnya murni. Kelas berapa tuh? Kelas 1 SD coba. Gitu dia waktu itu. Lalu saya bilang, "Terus kamu pikir apa?" "Ya, lucu aja ya, Mam," katanya ya. "Kok orang kok keluarnya area-area privat dia? Kan udah kasih tahu nggak boleh lihat area privat dia. Dia kan pada nggak menghargai." Ya itulah, Mam. Cuman aku tuh kayak pengen lihat lagi, pengen lihat lagi katanya. Udah berapa lama? Saya bilang. Nggak tahu ya. Saya tahu sejak kapan itu terjadi. Sejak teman saya itu bilang, itu langsung Tuhan langsung dia ngomong gitu loh. Cuman saya nggak ketemu, akhirnya saya nggak bisa pakai komputer, Tuhan matiin tuh komputernya, bikin rusak, dan bikin HP mami saya juga jadi error, sampai saya tahu, nih, gitu. Dan itu membekas sekali di otak anak saya. Lalu dia bilang, Tuhan itu pasti kasih tahu kita, pasti dia tegur aku, nggak tahu gimana caranya beraneka. Nah itu salah satunya. Kemudian ada lagi yang lewat mimpi, itu paling banyak ya. Mimpi itu terus mimpi, kalau ada dikit aja ini langsung ngimpi ini, ngimpi itu ya. Entah anak yang mana ngimpi, entah saya, entah anak itu sendiri. Pokoknya itu ada aja yang kemudian disampaikan, mimpi aku aneh loh, kayak real banget gitu. Dan herannya ketika disampaikan pasti saya ngerti. 90% tuh saya ngerti artinya gitu. Nah, itu yang tadi dia bilang, ya, aku nggak berani, Mam. Kalau Mami udah ingetin, kamu jangan aneh-aneh. Ntar Tuhan marah, kalian tuh nasirnya Allah, gitu loh. Kalau nasir Allah kan apa? Ya, nggak boleh gunting rambut, nggak boleh minum anggur, nggak boleh pegang mayat, ya kan? Itu kan bukannya artinya kita nggak boleh itu yang sekarang ini bukan. Tapi yang orang lain boleh, lu nggak boleh gitu loh. Nah itu yang seperti itu tuh nasir Allah. Jadi buat dia, waduh, ini cari gara-gara, mendingan jangan deh gitu. Dan saya bilang, iya itu benar sekali saya bilang. Nah, bagaimana kalau kita di keluarga kita tidak ada hal tersebut? Bikin ada. Caranya gimana? Datang bikin suasana Tuhan tuh kuat sekali gitu loh. Apa-apa kita bawa ke Tuhan. Doakan itu, bawakan firman, dan sehingga kita ngerasa bahwa ada salah dikit Tuhan tuh hadir. Gitu loh. Nah itu tuh, maka itu anak itu nggak berani aneh-aneh lagi gitu loh. Nah hal yang lain kemudian apa? Pakai cara konvensional. Ketahuan, ditegur, dihukum, gitu loh. Ya, ada konsekuensinya apa? Itu cara konvensional harus tetap dijalankan. Ya, lalu bikin lagi kayak kontrak, bikin satu kesepakatan sama dia. Ini ya, kalau kamu begini, maka ini nggak boleh pakai ya HP-nya sekian lama, sekian jam dan sebagainya gitu loh. Dipotong ya jam gamenya segala macam. Itu cara-cara konvensional tetap harus dijalankan. Ya, kemudian apalagi pengaruh keluarga sama gereja gimana supaya lebih kuat daripada dunia, ya. Percayalah bahwa nilai di Alkitab itu jauh lebih logis daripada nilai-nilai di dunia. Sebut aja misalnya feminisme, LGBT, terus tentang apalagi, pokoknya semua itu, kalau misalnya lihat dari Alkitab sama lihat dari nilai-nilai dunia yang hanya menjunjung tinggi hak asasi manusia, maka itu sama sekali tidak logis. Karena itu akan, begitu ini hak asasi ini dinaikkan, yang lain akan ditindas hak asasinya. Dan ini tidak ada satu keseimbangan, itu tidak bisa itu. Ya pasti ada seseorang yang satu pihak yang ditindas hak asasinya. Tapi dinilai di Alkitab itu kok kita gali, itu semua menimbulkan satu damai sejahtera dan keserasian yang luar biasa. Ya, dan itu dia bisa lihat di dalam kehidupan kita orang tuanya gitu loh. Nah, jadi jangan takut ya, kita bisa lebih kuat daripada nilai dunia kalau kita banyak berbicara dan menceritakan. Tapi satu permintaan anak saya gini loh. Kalau papi mami mau bicara sama anak-anak usia kami katanya, ya, bahkan sekarang dia umur 15, bahkan 5 tahun yang lalu mungkin ya. Tolong bicara jangan cuma dari sisi Alkitab, dia bilang. Tapi ceritakan kepada kita ini hal-hal yang di luar sana, misalnya, ya, tentang submission dia bilang ya, bahwa wanita itu penolong, dia tunduk pada suami karena suami adalah leader apa segala macam. Ya, itu ada Alkitabnya semua ya, pokoknya dilimpahkan pada kita anak-anak.
Tapi Mam bisa nggak cerita juga bahwa ada loh orang-orang yang percaya bahwa mereka nggak mau karena itu rasanya ditindas gitu loh. Nah itu tuh ya, merasa ditindas, merasa menjadikan objek dan sebagainya. Itu kalau Mami bisa ceritakan ke kita, ya itu akan bagus sekali gitu loh, karena kita jadi lebih luas pemikirannya katanya. Dan yang terakhir, bagaimana cara mengatasi ketakutan remaja dan para remaja di zaman sekarang? Ya, jangan takut, banyak ngobrol-ngobrol sama mereka. Pikiran mereka itu menarik sekali. Enjoy ya dengan anak-anak remaja kita. Enjoy masuk ke dalam pemikiran mereka dan kita nggak ada ketakutan. Kita harusnya pengen terus asik ngobrol sama mereka. Ya, jadi temukan kesukaan di dalam ngobrol dengan anak-anak ini, bergaul, jalan kaki sore atau main sama-sama dan sebagainya, masak bareng, kamu mau apa? Ya bahasa kasihnya dijalankan juga. Ya, maka dia enjoy, kita pun juga akan enjoy ya. Nah, itu sih dari apa yang saya hidupin ya, dan saya kira itu yang bisa saya siarkan gitu. Oke, thank you Ciber. Maaf teman-teman udah kelewatan lama banget. Nggak apa-apa ya, seru banget topiknya. Ciber boleh ditutup dengan berdoa buat kita semua ya Ciber. Thank you Ciber. Tuhan, terima kasih untuk malam ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur bahwa hari ini kami boleh belajar sebagian Tuhan dari parenting yang kami ingin Tuhan untuk lakukan terus-menerus. Hamba-Mu juga belum sempurna dan masih banyak pergumulan-pergumulan. Tapi kami tahu Tuhan, kami tidak sendiri. Engkau sudah menitipkan anak-anak ilahi kepada setiap kami, dan mereka memang masih memiliki natur dosa. Tapi kami Tuhan, mau Tuhan untuk kami memahami Tuhan akan isi hati-Mu pada mereka Tuhan. Dan kami mau memberikan mereka yang terbaik Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberikan hikmat bagi setiap kami, dan kami boleh menyampaikan kepada anak-anak kami bahwa sungguh mengikuti Engkau Tuhan, sungguh asik, sungguh enak Tuhan. Firman-Mu itu juga benar-benar luar biasa Tuhan, sehingga mengikuti firman-Mu, merenungkan dan mempraktekannya pun Tuhan menjadi satu kesukaan Tuhan bagi setiap kami. Dan biarlah anak-anak kami Tuhan boleh melihat keteladanan tersebut dan mereka pun boleh mengalami hal yang sama. Terima kasih Tuhan, kami mau Tuhan lebih lagi Tuhan masuk ke dalam keindahan hubungan bersama dengan Engkau, sehingga kami Tuhan secara otentik kami pun juga boleh membagikannya Tuhan kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Kau yang terus menyertai setiap kami di sini Tuhan, ibu-ibu juga anak-anak kami, para suami juga Tuhan yang pada saat ini bersama dengan anak-anak kami, Engkau sertai setiap mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Thank you Ciber. Teman-teman sebelum kita akhiri, kita mau ini ya, unmute mikrofon kita, terus kita mau say thank you Ciber. Ambil kita mau kasih Ciber. Thank you Ciber. Ya, Tuhan berkati. Thank you Ci. Salam ya buat kalian nanti. Ya Ci. Oke teman-teman, kita boleh live meeting ya. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati. Bobo dulu, yuk. Besok kita beli apa?